Bos, aku hanya seorang anak magang yang baru bekerja selama setengah bulan. Ternyata aku masuk ke dalam tenda bos dan melakukan hal itu bersamanya. Kepalaku pusing. Kalian lanjut saja. Aku ingin pulang untuk beristirahat dulu. Panas sekali. Kamu? Presiden Huo selama ini dikenal dingin terhadap wanita. Saat dia bangun nanti, dia pasti akan mengusirku dari perusahaan. Kalau ayah dan ibuku sampai tahu, mereka juga akan menghabisiku. Dua-dua, pagi-pagi begini kamu pergi kemana saja? Aku baru saja dari kamar mandi. Ada apa dengan lehermu? Mungkinkah semalam kamu pergi bermain-main di luar sana? Moon, mungkin tadi digigit nyamuk saat aku keluar. Jangan bicara sembarangan. Sangat langka bagi bos besar kita untuk ikut membangun tim bersama kita di gunung ini. Jangan-jangan ada orang yang ingin mengambil jalan pintas, lalu menyelinap ke tenda direktur utama? Tidak, bukan seperti itu. Semuanya segera bereskan perlengkapan kalian. Presiden meminta kita segera berkumpul. Katanya ada urusan yang sangat penting. Presiden Huo sudah datang. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Presiden Huo tampan sekali. Biasanya kita melihat Presiden Huo memakai setelan jas. Tidak disangka, dia juga sangat tampan memakai pakaian santai. Saat dia tidak memakai baju, sebenarnya dia jauh lebih tampan. Ini milik siapa? Belum pernah lihat. Sepertinya milik seorang wanita. Akhirnya Presiden Huo tertarik pada wanita? Jika ada yang tahu, gelang ini milik siapa, beritahu saya dan akan ada bonus. Bonus akhir tahun akan digandakan. Gelang ini milik siapa? Ternyata sangat berharga. Iching, apakah kamu tahu? Saya juga tidak tahu. Sudah waktunya. Semuanya, silakan naik bus untuk pulang. Lin Duo, kamu ikut saya sebentar. Berapa usiamu? Baru saja mulai magang di perusahaan. Aku berusia 21 tahun. Baru bekerja setengah bulan di perusahaan. Bos, apa ada yang bisa saya bantu? Sebentar lagi, busnya akan berangkat. Luo Yan bilang kamu sedang demam? Pulanglah naik mobil saya. Kamu baru saja mulai bekerja. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya pada Luo Yan, atau bertanya padaku. Masuklah ke mobil. Terima kasih, bos. Tak disangka meskipun bos terlihat dingin, dia sangat perhatian pada karyawannya. Semalam kamu pergi kemana sebenarnya? Jawablah dengan jujur padaku. Aku semalam. Aku semalam. Duo, ke rumah sakit, cepat. CO, Kamu rekan kerja Duo, datang untuk menjenguknya? CEO, sebenarnya semalam, akulah yang masuk ke tenda Anda. Gelang itu juga milik saya. Buktinya, Gelang ini memang milikku. Dulu aku melihat gelang Lin Duo bagus, aku memotretnya saat kupakai. Tidak disangka, bisa berguna saat ini. Luo Yan. Urus ini. Aku tidak ingin melihatnya di perusahaan besok. Masukkan dia ke daftar hitam seluruh industri. Kenapa? Meski Anda tidak menyukaiku, kejadiannya sudah terjadi, tidakkah Anda harus bertanggung jawab padaku? Aku memang sakit semalam. Tapi dengan siapa aku menghabiskan malam, aku tetap mengetahuinya. Lepaskan aku. Bos sudah tahu itu aku. Apa dia akan melakukannya seperti pada Heching dan menghabisiku juga? Tidak boleh. Jika orang tua dan kakakku tahu, aku akan celaka. Sampai kapan kamu mau terus berpura-pura? Bos, Anda sudah tahu semuanya. Aku semalam terlalu banyak minum. Semua salahku, tolong maafkan saya. Lihat ini. Aku bertanggung jawab atas kejadian malam itu. Ini adalah kompensasi dariku.
dan kewajiban yang harus kupenuhi. Jika kamu tidak keberatan, cukup tanda tangani ini saja. Banyak sekali angka nolnya. Aku tidak mau ini. Lalu, malam itu aku yang melakukannya atas kemauanku sendiri. Anda tidak memiliki tanggung jawab apapun padaku. Kenapa? Sejauh yang aku tahu, kamu hanyalah mahasiswi dari universitas biasa. Kamu berjuang keras untuk tetap bekerja di Shengxi. Bukankah itu semua dilakukan agar kehidupanmu di masa depan menjadi lebih baik? Keluargaku sangat disiplin. Pendidikan yang diberikan orang tuaku tidak mengajarkanku untuk memanfaatkan pria demi menaikkan status. Jika diperbolehkan, Presiden Huo, tolong jangan pecat aku. Biarkan aku tetap berada di Shengxi dan biarkan aku menyelesaikan masa magangku dengan lancar. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Kalau begitu, beristirahatlah dengan baik. Segera siapkan berkas. Proyek Lin 22 di perusahaan, letakkan di atas meja kerjaku besok pagi. Baik, bos. Dua-dua, kamu benar-benar semakin tidak tahu sopan santun. Beraninya kamu masuk ke kamar secara diam-diam. Duo-duo, jangan takut, ayahmu bersikap begini karena peduli padamu. Peraturan di keluarga kita, kamu harus selalu memberi salam sebelum tidur. Lupakan soal kemarin saat kamu tidak pulang, tapi jangan sampai lupa untuk hari ini. Ayah, ibu, Duo-duo benar-benar lupa. Selamat malam ayah, ibu. Selamat beristirahat. Anak pintar, beginilah seharusnya anak perempuan ayah. Kembalilah ke kamar. Iya. Untung saja ayah dan ibu tidak menyadari ada yang aneh. Kalau tidak, habislah aku. Tapi ayah dan ibu, perasaan yang mereka berikan akhir-akhir ini terasa semakin aneh, seolah membuatku semakin merasa takut. Duo-duo, hacking yang dulu sering menindasmu, sudah dipecat, apa kamu tahu itu? Aku tahu sedikit. Dengarnya karena dia menyinggung Presdir. Tebakanku sih, dia mencoba mendekati Presdir, dan melakukan sesuatu, lalu ketahuan oleh wanita sang Presdir, makanya dia dihabisi. Bos, ternyata bos sudah punya wanita. Apa kamu tidak lihat, bekas ciuman di leher bos kemarin? Aku tebak pacarnya, pasti orang perusahaan kita, hanya saja tidak tahu siapa. Tidak, sepertinya tidak ada. Aku lihat bos tampak normal saja. Lagi pula, lihat betapa seriusnya penampilan bos itu. Mungkin itu karena dia bermasalah. Kalau tidak, mana mungkin tidak ada wanita selama bertahun-tahun ini. Ada benarnya juga. Presiden Huo. Apa masih ada urusan lain? Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak. Aku tadi cuma bercanda. Lin Duo-duo, kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Datanglah ke kantorku sebentar lagi. Masuk. Bos, Anda mencari saya? Proyek ini, kata Luoyan, selalu kamu yang mengerjakannya. Aku sudah melakukan beberapa penyesuaian arah. Tuan Liu sangat tertarik. Pergilah selesaikan tanda tangan kontraknya. Terima kasih bos, saya akan segera kembali bersiap-siap. Terima kasih atas dukungan Tuan Liu. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Jangan terburu-buru pergi. Apa terima kasih kalian cuma sebatas di bibir saja? Mahasiswa seperti kalian ini tidak mungkin bisa menyelesaikan proposal ini secara mandiri. Dasar, kurang ajar. Beraninya kamu menginjakku. Kau berani menyentuh orangku? Ternyata dia orangnya Presiden Huo. Saya tidak berani. Saya tidak berani! Cepat, minta maaf pada orangku. Presiden Huo, aku salah. Anda adalah orang yang sangat pemaaf, bukan? Maksud saya,
Nona Lin, aku salah. Shengxi dan teknologi Liu tidak akan pernah bekerja sama lagi mulai sekarang. Apakah dia sedang membelaku? Baru saja di kamar Liu Xiong telah dinyalakan sesuatu. Kita telah terjebak. Bos, maafkan kelancanganku. Sekarang kau sedang di bawah pengaruh obat. Kau, tenangkan dirimu. Aku akan mencoba memikirkan hal lain. Ini semakin menyakitkan. Kenapa isi kepalaku hanya bayangan itu saja? Lin Duoduo, kenapa? Masih ingin lari? Ke malam tadi, kita berdua sadar sepenuhnya. Kamu juga tahu apa yang sedang kamu lakukan, bukan? Semalam aku terlalu impulsif. Jadi kamu ingin jadi wanita jahat, kabur setelah tidur denganku? Bukan begitu. Pendidikan keluargaku sangat ketat. Biarkan aku pulang dan bicara dengan orang tuaku dulu. Jika sampai mereka tahu aku begini, mereka pasti akan menghabisiku. Sudahlah, aku sudah bilang akan memberimu waktu. Jadilah anak manis. Duo-duo, kenapa baru pulang pagi begini? Kemana saja kamu semalam? Aku menginap di rumah Song Yue semalam. Ngomong kosong. Aku sudah menelpon Song Yue tadi. Sekarang kamu sudah belajar berbohong, ya? Apa begini caraku mendidikmu? Bukan begitu ya, Bu. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Dua-dua jangan takut, ibu dan ayah hanya mengkhawatirkanmu. Kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, menganggapmu seperti anak kandung sendiri, hanya takut terjadi sesuatu padamu. Kamu bisa memahami kami, kan? Aku mengerti, Ayah, Ibu. Tenang saja, aku akan menurut. Gadis ini semakin sulit diatur. Sepertinya harus menghubungi para petinggi. Begitu ada yang memberi harga tinggi. Jangan menangis lagi. Pria itu, sejak awal memang bukan milikmu. Halo, pihak lawan telah memasukkan Anda ke dalam daftar hitam. Panggilan suara tidak dapat dilakukan. Luoyan, masuk sebentar. Pergilah buat pengaturan. Kirimkan 5 juta dolar kepada Lin Duoduo. Setelah ini, semua urusannya tidak perlu diberitahukan kepadaku lagi. Kemudian, hidupku dengan bos pun kembali normal. Aku mengira kalau aku dan dia tidak akan pernah ada hubungan lagi. Sampai pada akhirnya, Anda hamil, sudah 4 minggu dan kembar. Janinnya berkembang dengan cukup baik. bagaimana bisa jadi begini? Kalau orang tuaku tahu, mereka pasti akan menghabisiku. Uhuk-uhuk. Ah, hem. Itu Lin Duoduo. Bantu aku cari tahu di mana dia sekarang. Apakah benar dia hamil? Ceo, bagaimana Anda bisa begitu yakin kalau Lin Duoduo sedang hamil? Dalam keluarga kami, jika pasangannya sedang hamil, reaksi si pria akan jauh lebih kuat. Sampai si ibu melahirkan anaknya, hal itu baru bisa berakhir sepenuhnya. Belakangan ini aku selalu merasa mual. Pasti karena Lin Duoduo. Cepat pergi cari. Duo-duo, kamu akhirnya kembali. Ibu punya kabar baik untukmu. Bu, apa semua ini dibuat khusus untukku? Tentu saja ini semua disiapkan untukmu. Putriku sayang, selama ini ayah dan ibu sudah sangat baik padamu kan? Tentu saja ayah dan ibu sangat baik padaku. Dua-dua selalu merasa sangat bersyukur.
jika ayah dan ibu tahu kalau aku hamil. Entah betapa kecewanya mereka nanti. Haruskah aku memberitahu mereka sekarang? Karena begitu, sekarang sudah saatnya bagi kamu untuk membalas jasa kami. Sekarang, akhirnya bisa dimanfaatkan juga. Kepalaku pusing sekali. Kamu sudah bangun ya? Wangimu sangat menggoda. Aduh. Diberi kemudahan malah memilih jalan yang sulit. Beraninya kamu melawanku. Kamu, jangan mendekat. Jangan. Aku sedang mengandung. Kumohon lepaskan aku. Kamu hamil? Benar. Aku ingin mempertahankan bayi ini. Bagus sekali. Hehehehe. Sayang, kamu harus bertahan. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Bos, Anda kenapa? Jangan pedulikan saya. Cepat mengemudi. Duo-duo sedang dalam bahaya. Anakku, apakah dia akan pergi? Duo-duo, kamu harus bertahan. Tolong. Jangan sentuh dia. Bos, Siapa kamu? Dia itu siapa? Kamu belum layak mengetahuinya. Mau habis sekarang? Baik-baik. Aku memang tidak layak. Aku salah. Aku sungguh bodoh karena tidak mengenalmu. Mohon ampuni aku. Bawa dia pergi. Beri dia perhitungan sesuai aturan. Kamu baik-baik saja? aku tidak apa-apa. Sangat sakit. Bos, tolong selamatkan anak. Beritahu Hechishu, sebelum aku sampai di rumah sakit, siapkan semuanya. Baik, Tuan. Wah, apa ini benar-benar Presiden Huo kita yang tidak tertarik wanita, dan selalu hidup tanpa keinginan duniawi itu? Dulu semua orang bilang, kamu sedingin batu, tapi sekarang sepertinya kamu sudah kehilangan akal sehat. Kamu bicara terlalu banyak. Bagaimana keadaannya? Tenanglah, kita harus menunggu Nonalin bangun, untuk melakukan pemeriksaan mendetail, biarkan dia beristirahat dulu. Luoyan, selidiki kejadian malam ini, aku rasa, ini bukan sekadar gangguan biasa. Baik, Tuan. Presiden Huo. Berani sekali menyentuh orangku? Aku ada di rumah sakit. Bos, tolong, selamatkan anak kami. Gawat, aku tidak boleh membiarkan bos tahu bahwa aku sedang mengandung. Kalau tidak, anak ini tidak akan selamat. Ayah, ibu. Wah, ternyata kamu sangat beruntung. Nonalin sedang mengandung bayi kembar. Kembar? Chishu, gunakan obat yang terbaik, metode yang terbaik. Pastikan kamu meringankan semua rasa sakitnya. Setelah Nonalin sadar nanti, aku akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Perutnya terasa sangat mual, organ tubuhnya terasa kram saat malam sulit tidur, bahkan tidur miring pun dia sulit bernapas. Lalu dadanya terus-menerus sakit, dan punggungnya sangat pegal. Huo Yizi, penjelasanmu sangat mendetail, sampai-sampai orang yang tak tahu mungkin mengira kalau kamu yang sedang hamil. Jangan bercanda, aku bicara serius. Bagaimana cara agar dia tidak terlalu menderita? Tenang saja, ada aku di sini, semua gejala awal kehamilan ini bisa diringankan. Tapi, kapan rencananya kamu akan menikahinya? Tidak mungkin, kan? Kamu sang penerus grup Huo, sudah kaya raya, berwajah tampan, masa tidak bisa meluluhkan satu gadis saja? Tuan Huo, gawat. Orang tua Nonalin sudah datang, mereka memaksa ingin membawanya pergi. Ayah, ibu, bagaimana kalian bisa tahu aku ada di sini? Paman Wang yang bekerja di rumah sakit ini melihatmu. Setelah aku dan ayahmu mendengarnya,
kami segera bergegas kemari. Dua-dua, kamu sedang sakit, kenapa tidak memberitahu ayah dan ibu? Soal kejadian semalam. Bukankah seharusnya kalian memberiku penjelasan? Kalau sudah begitu, sudah saatnya kamu membalas budi kepada kami. Kami membesarkanmu sejak kecil hingga menjadi anak yang lugu dan penurut. Sekarang, akhirnya itu bisa berguna. Pa, Ma, orang semalam itu, apa benar kalian yang mencarinya? Apa kalian tahu aku hampir saja? Cukup. Katakan padaku lebih dulu, siapa yang membawamu ke rumah sakit ini? Dengan gajimu itu, kamu tidak akan sanggup menginap di kamar VIP? Dua-dua, beritahu ibu, apa kamu sedang diam-diam menemui seseorang? Tidak, tidak ada siapapun. Ini dari uang yang aku tabung sendiri. Kartu gajimu ada di tangan kami. Dari mana kamu dapat uang? Lin Dua-dua, kamu berbohong. Ibu sudah menjagamu baik-baik selama belasan tahun, tapi baru saja mulai bekerja, kamu sudah merahasiakan sesuatu dari kami. Dua-dua, kamu benar-benar membuat ibu kecewa? Ayah, ibu, bukanlah seharusnya aku yang kecewa pada kalian. Kasih sayang kalian selama belasan tahun ini, apa itu semua palsu? Pa, Ma, kenapa? Kenapa kalian menyerahkanku kepada orang lain? Asalkan kalian jujur, aku akan percaya. Aku bisa memaafkan kalian. Aku sungguh bisa memaafkan. Dua-dua, ayo pulang bersama ayah dan ibu. Pulang? Makan yang banyak. Kamu kelihatan kurusan. Dua-dua, kamu mau belajar menari atau piano? Katakan pada ayah dan ibu apapun yang ingin kamu pelajari. Kami akan selalu mendukungmu. Ayah dan ibu sangat baik. Aku sayang kalian. Dua-dua, tebakanmu tidak salah. Keluarga kita memang sedang ada masalah. Masalah apa itu? Bisnis keluarga kita sudah hancur total sejak 1 tahun yang lalu. Dua-dua, ayah benar-benar tidak sengaja. Kami benar asli sudah tidak punya jalan lain. Dua-dua, kami sudah merawatmu selama lebih dari 10 tahun, memberikan yang terbaik untukmu, menghabiskan begitu banyak usaha untuk membesarkanmu. Mana mungkin kami tega menyakitimu? Ini semua gara-gara Bosli yang memaksa kita. Kalau kami tidak menyerahkanmu kepadanya, dia akan menghancurkan keluarga Lin kita sepenuhnya. Kita bisa bersama-sama mencari cara menghasilkan uang untuk membayar utang. Tapi kenapa kalian tega menjualku begitu saja tanpa kejelasan? Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Dua-dua, kerugian perusahaan terlalu besar, utang yang menumpuk tinggi, membuatku sangat tertekan. Ini semua salah ayah. Dua-dua, kami yang salah. Ayah dan ibu benar-benar menyesal. Ikut ibu pulang ke rumah, kami tidak akan pernah memaksamu lagi. Dua-dua, maafkan ayah ya. Aku tidak seharusnya hilang akal. Setelah pulang, aku akan menjual saham perusahaan. Meskipun harus menjadi kuli, keluarga kita akan hidup baik-baik saja. Ayah, ibu, aku bisa memaafkan kalian atas perbuatan kalian di masa lalu. Tapi aku tidak akan ikut kalian pulang. Dua-dua, ini jelas-jelas berarti kamu masih dendam pada ibu dan ayah. Aku hanya sudah dewasa. Pindah rumah akan memudahkanku saat bekerja. Sudah saatnya aku belajar untuk mandiri. Dua-dua, apa kamu ingin menarik garis pemisah dan memutuskan hubungan dengan kami? Bukan begitu. Aku hanya ingin hidup mandiri. Jangan cari alasan. Apa kamu sudah punya pacar dan ingin tinggal bersama pria lain? Dua-dua, katakan pada ibu, siapa pria itu? Apa identitasnya yang sebenarnya? Bu, perutku sakit. Tolong lepaskan aku dulu. Katakan, siapa pria itu sebenarnya? Kau? Apa kau ini pacar anakku? Apa yang harus aku lakukan? Ayah dan ibu tidak boleh tahu kalau aku sedang mengandung, dan lebih tidak boleh lagi membiarkan Huo Yizi mengetahui segalanya secara utuh. Anak ini tidak boleh terluka. Kamu adalah? Siapa namamu? Huo. Huo. Halo, Paman Bibi. Saya adalah Huo Yiji. Saya ingat sekarang, Anda adalah pemegang kekuasaan di grup Huo dan merupakan atasan tertinggi dari Dua-dua. Jangan-jangan pria misterius yang memberi 5 juta dolar kepada Dua-dua adalah dia? Bagaimana bisa Dua-dua yang hanya karyawan biasa berhubungan dengan penguasa dari keluarga konglomerat? Saya minta maaf, harus bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam situasi yang kurang mengenakan ini. Saya dan Dua-dua sebenarnya memang. Tidak benar. Presiden Huo hanyalah atasan saya. Saya tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Bos, terima kasih karena kemarin kebetulan telah menyelamatkan saya. Biaya rumah sakit kali ini, potong saja langsung dari gaji saya. Ayah, ibu, kalian sangat keras mendidikku sejak kecil. Kalian paling tahu dalam hati kalian bahwa aku tidak pernah berhubungan dengan siapapun secara diam-diam. Bos, didikan keluarga saya sangat ketat. Saya mohon kepada Anda,
seperti sebelumnya. Menjauhlah dari hidup saya. Anggap saja semua yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi. Aku pikir, kamu sudah memberitahu mereka tentang urusan kita. Tidak. Aku tidak mengatakan apapun. Maaf, ternyata aku salah paham. Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih atas perhatiannya, bos. Saya tidak apa-apa. Besok saya akan bekerja secara normal. Saya pulang untuk istirahat dulu. Wah, bukankah ini Presiden Huo kita yang biasanya sangat tegas? Bagaimana bisa kamu diusir istrimu sendiri sampai berdiri kedinginan begini? Didikan keluarganya sangat ketat. Ia sangat keberatan jika aku mencampuri urusannya. Sekarang aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendekatinya dan melindunginya. Di dunia ini ternyata masih ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang Huo Yizi. Memang benar ya? Sekali seseorang jatuh cinta dengan tulus, meskipun dia orang yang sangat hebat, pasti akan merasa tidak berdaya. Tapi aku selalu merasa, orang tua dua-dua kepadanya bukan hanya sekadar pengendalian yang ketat. Hubungan dalam keluarga ini pasti menyembunyikan suatu masalah. Dua-dua? Apakah kamu dan Presiden Huo benar-benar tidak ada hubungan? Sikapnya yang tadi itu tidak terlihat seperti hanya sekadar bosmu saja. Benar-benar tidak ada hubungan apapun. Presiden Huo memang sangat baik kepada semua karyawannya. Kemarin pun dia hanya kebetulan lewat saja. Bos sudah banyak membantuku. Aku tidak boleh menyeretnya lebih jauh lagi ke dalam masalah ini. Dua-dua? Apakah kamu benar-benar tidak mengenal orang penting atau hebat? Aku benar-benar tidak kenal. Ayah, ibu, kalau kalian kekurangan uang, aku bisa bekerja untuk mencarinya. Aku akan bekerja 3 atau 4 pekerjaan dalam sehari, bekerja keras mencari uang, dan memberikan semuanya untuk kalian. Dua-dua? Ibu dan ayah tidak menginginkan apapun? Kami hanya ingin kamu pulang ke rumah. Jangan pindah keluar ya. Mari kita sekeluarga hidup bersama dengan baik, seperti dulu lagi. Ayah, ibu, keputusanku sudah bulat. Kalian tidak perlu membujukku lagi. Sudahlah, anak kita sudah dewasa, dia punya pemikirannya sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengatur hidupnya selamanya kan? Tadi malam memang ibu dan ayah yang bersalah. Pantas saja kamu jadi merasa ada jarak dengan kami. Bukan begitu maksudku. Dua-dua. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi putri kesayangan ibu dan ayah? Iya. Kalian juga akan selalu menjadi ayah dan ibuku. Dua-dua? Kalau begitu kami pulang dulu. Kapanpun kamu merindukan rumah, pulanglah dan tengoklah kami. Ibu dan ayah akan selalu menunggumu pulang. Belum sempat melakukan pemeriksaan medis, dia sudah kabur begitu saja. Kondisinya sedang tidak enak badan lagi. Luoyan, segera kerahkan orang untuk mencarinya. Bos, Nona Lin besok akan kembali bekerja di kantor, jadi tidak perlu repot-repot mencarinya. Tubuhnya memang lemah. Pemeriksaan kesehatan sama sekali tidak boleh dilewatkan, dan sekarang dia malah ketakutan gara-gara kamu. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Luoyan, atur pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan besok. Bagi siapapun yang tidak mau bekerja sama, potong gaji mereka tanpa kecuali. Kamu benar-benar kapitalis sejati. Hanya demi pemeriksaan kesehatan, 1 hari kerja tertunda, progres proyek grup akan terhambat, berapa banyak kerugian pendapatan yang akan kita tanggung? Sebanyak apapun uang itu, tidak akan sebanding dengan kesehatan tubuhnya. Bagaimana kalau uang ini investasikan saja ke rumah sakit kami, biar aku bawa orangnya secara paksa untuk diperiksa. Bicara omong kosong lagi, dan aku akan mencabut investasi di rumah sakitmu. Ini pemeriksaan kesehatan dari perusahaan, semua orang wajib mengikutinya. Kabarnya ini instruksi langsung dari bos besar sendiri. Bos, jangan-jangan dia sudah menyadari sesuatu. Yue, aku baru saja kembali dari rumah sakit kemarin, jadi aku tidak perlu ikut pemeriksaan lagi kan? Jika tidak ikut gaji akan dipotong, terimalah nasibmu. Aku pun sebenarnya tidak ingin menghadapi peralatan pemeriksaan yang dingin itu. Jika bos tahu bahwa aku sedang mengandung anaknya, dia pasti akan marah karena aku telah merepotkannya, kan? Dua-dua. Apakah kamu tahu alasan kenapa perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan ini? Aku tidak tahu. Baiklah, sepertinya sebentar lagi giliran kita. Yue, laporan pemeriksaan kesehatan karyawan hanya boleh dilihat oleh karyawan itu sendiri, begitu kan? Tentu saja, itu adalah privasi. Jadi begitu ya. Presiden Huo, Sekretaris Luo, selamat pagi. Apa kalian akan melakukan pemeriksaan kesehatan? Iya, Pak. Berkat perusahaan yang selalu memikirkan kesehatan karyawannya. Di seluruh ibu kota ini, tunjangan karyawan di grup Huo kita ini pasti salah satu yang terbaik. Menurutmu, begitu kan, Dua-dua? Yue, tadi kamu tidak bicara begitu. Benar. Terima kasih atas pengaturan perusahaan untuk fasilitas pemeriksaan kesehatan yang begitu perhatian ini.
Memiliki atasan yang hebat, kami pasti akan mengerahkan segalanya dalam bekerja. Benar saja, di hadapan bos besar, insting menjilatku ini sudah mendarah daging. Ya, lakukan pemeriksaan dengan baik. Jika merasa kurang sehat, kalian bisa izin kapan saja, dan langsung minta persetujuan dariku. Perusahaan menyediakan cuti berbayar. Kenapa aku merasa Presiden Huo sengaja sedang menyindirku? Baik, terima kasih, Presiden Huo. Duo-duo, siapa yang bilang pemeriksaan kesehatan itu tidak bagus? Fasilitas ini sangat luar biasa. Nanti setelah selesai diperiksa, aku akan menemui Presiden Huo untuk minta izin. Yue, Presiden Huo menetapkan, hanya yang kurang sehat yang boleh izin. Apa kamu sengaja ingin jatuh sakit? Benar juga, ya. Tapi Presiden Huo bukan hanya tampan dan kaya, tapi juga sangat lembut. Dia benar-benar pria yang sempurna. Siapapun yang menjadi kekasihnya, pasti di kehidupan sebelumnya pernah menyelamatkan seluruh galaksi. Iya, sayangnya aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan galaksi. Statusku dan Presiden Huo juga sangat jauh berbeda. Sayang, kalian harus tumbuh sehat ya. Ibu akan melindungi kalian. Nona Lin, Presiden Huo meminta Anda datang ke kantornya. Masuk. Presiden Huo, Anda mencari saya? Cari tempat duduk dulu. Aku butuh waktu sebentar lagi. Baik. Seharusnya Presiden Huo belum tahu hasil pemeriksaan kesehatan itu. Kenapa tiba-tiba memanggilku ke sini? Apa mungkin karena dalam pekerjaanku ada kesalahan? Kenapa bos terus menatapku seperti itu? Lin Duo-duo? Tidak adakah yang ingin kamu katakan padaku? Bos, terima kasih karena sudah menolongku kemarin. Kedepannya aku pasti akan bekerja keras untuk membalas budi pada Anda. Bos? Hanya itu saja yang ingin kamu katakan? Apakah tidak ada hal lain yang ingin kau beritahukan? Tidak ada apa-apa lagi. Bos, ada rapat darurat. Sebenarnya tidak terlalu mendesak sih. Bos, kalian silakan lanjut saja. Bos, jika tidak ada apa-apa lagi, saya permisi pergi dulu. Berhenti. Siapa bilang tidak ada apa-apa? Bos, Anda ingin memesan sesuatu? Tetaplah di sini, dan rapikan semua dokumen di atas meja ini. Saya akan membawanya ke meja kerja saya. Kerjakan di sini saja, aku akan memeriksanya setelah rapat selesai. Bos, ini terlalu banyak. Jika tidak selesai, gajimu akan kupotong. Baik, bos. Semangat ya, aku yakin kamu bisa melakukannya. Bos, apakah ini caramu memukulku dulu, lalu memberiku permen setelahnya? Cara yang sungguh cerdik menggunakan ancaman dan bujukan. Ini pena yang tidak pernah lepas dari bos. Bos, apakah Anda berniat mulai mengejar Nona Lin sekarang? Sifatnya terlalu penakut, tidak perlu terburu-buru. Kita lakukan perlahan saja. Lalu soal anak itu, apakah Nona Lin sudah berterus terang pada Anda? Belum. Mungkinkah Nona Lin berniat untuk membuang bayi itu? Aku tidak akan membiarkan dia membuangnya. Luoyan, siapkan cincin kawin untukku. Keputusan bos memang sangat bijaksana. Aku keluarga Huo. Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak akan pernah membiarkan adanya anak haram. Ternyata, pemeriksaan medis itu memang ada maksudnya. Presiden Huo sudah tahu semuanya. Dia ingin membuang bayi ini. Anakku, ibu tidak akan membiarkanmu pergi meninggalkanku. Langsung mengirim 5 juta dolar ke rekening gaji Duo-duo. Sudah pasti dia salah satu petinggi grup Huo. Kita membawanya pulang dari panti asuhan? Bukankah itu juga karena melihat wajahnya? Yang nantinya bisa dipilih oleh kaum bangsawan? Tidak disangka baru lulus saja, sudah ada yang naksir padanya. Identitas orang itu pastinya tidak sembarangan. Tapi sebenarnya siapa dia? Mustahil, Presiden Huo berasal dari keluarga terpandang. Istri masa depannya nanti pastilah seorang nona muda yang memiliki status sosial yang setara. Tidak peduli siapa dia, kita harus menemukannya. Dua-dua akhir-akhir ini semakin tidak penurut saja. Anak yatim piatu seperti dia, sejak kecil sudah kita kendalikan dengan sengaja. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman kita. Usaha kita selama bertahun-tahun tidak boleh sia-sia. Karena dia ingin pindah keluar. Jika terjadi kecelakaan nantinya, itu bukan salah kita. Kalau begitu, suruh orang untuk mengawasinya, cari tahu dia berhubungan dengan siapa setelah pindah. Jika benar dia itu petinggi grup Huo, uang 5 juta dolar itu masih belum cukup untuk membeli anakku. Lari lagi?
Presiden Huo, Presiden Gu mengajak Anda bertemu malam ini di Platinum Yue untuk membahas tentang lahan di sisi timur kota. Atur saja. Haruskah saya membawa pulang Nona Lin? Apa kamu pikir aku ini kriminal? Berikan pengumuman, mulai hari ini, perusahaan akan menambah menu khusus ibu hamil di kantin, suruh ahli gizi menyusun menu sesuai dengan masa kehamilan, dan harganya dipotong setengah. Presiden Huo, maksud Anda, untuk seluruh perusahaan? Memangnya aku tidak mampu melakukannya? Saya akan segera mengaturnya. Duo-duo, kok kamu pesan menu ibu hamil? Jangan-jangan kamu sedang hamil, ya? Jendela layanan baru di perusahaan ini memberikan potongan harga hingga setengahnya. Hanya orang bodoh yang tidak mau memanfaatkan diskon ini. Untungnya ada alasan diskon setengah harga ini, jadi aku bisa ikut memesannya, dan tidak ada yang tahu kalau aku sedang hamil. Belakangan ini perusahaan, kenapa tiba-tiba mengadakan pemeriksaan kesehatan dan juga menyiapkan makanan untuk karyawan? Mungkinkah istri salah satu petinggi perusahaan sedang hamil, dan dia bersembunyi di antara kita para karyawan? Mungkin saja. Ya ampun, menu makanan untuk ibu hamil ini sangat berlebihan. Bubur sarang burung walet, ikan laut dalam, sup iga rebus. Bagaimana bisa ini disebut makanan karyawan? Ini jelas makanan bergizi kualitas kelas atas. Tidak mungkin. Pasti ini hanya kebetulan saja. Bos tidak akan pernah membiarkan adanya anak di luar nikah. Ya Tuhan. Sebenarnya istri pejabat tinggi yang mana, yang menyamar di antara karyawan seperti kita? Dia bahkan rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar, hanya untuk memberi nutrisi baginya. Sungguh sangat dimanjakan. Iya, kita juga jadi ikut merasakan keuntungannya. Cepatlah makan. Kerja bagus. Seluruh perusahaan menemani Nona Lin makan menu khusus ibu hamil, biayanya sangat luar biasa tinggi, ditambah lagi harganya dipotong setengah. Hanya bos yang sanggup melakukan ini karena sangat kaya raya. Selama hal ini bisa mengurangi penderitaan masa kehamilannya, berapapun biayanya, saya tidak peduli. Aneh. Kenapa rasanya ada yang sedang memperhatikanku tadi? Yue, kamu tahu ada lowongan kerja sampingan tidak? Keluargaku sedang butuh uang. Aku ingin mencari uang tambahan setelah pulang kerja. Ada kok. Sepupuku bekerja di sebuah restoran yang ramai, dan sering butuh tenaga bantuan saat malam hari. Aku akan berikan kontaknya kepadamu. Baiklah. Terima kasih, Yue. Ternyata cari uang itu sungguh tidak mudah. Ayah dan ibu sudah membesarkanku. Sekarang ekonomi keluarga sedang sulit. Aku harus membalas jasa mereka. Lin Duo-duo. Ternyata benar-benar kamu? Hicing. Kamu membuatku dipecat oleh grup Huo? Masalah ini masih belum kuselesaikan denganmu. Soal pemecatanmu itu tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan. Malam itu, wanita yang ada di tenda bos, itu kamu. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu yang menghasut bos setelah merayunya. Kelihatannya saja lemah lembut, tapi di belakang tak tahu malu, merangkak naik ke tempat tidur bos. Aku tidak melakukannya. Sudah naik ke tempat tidur bos besar, tapi masih cari kerja sampingan? Sepertinya kamu sudah mengorbankan diri, tapi tetap tidak disukai. Aku merasa kasihan padamu. Kamu baru saja lulus, tapi sudah melakukan hal seperti itu. Bagaimana jika aku menyebarkan hal ini? Mana ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu? Jika tidak bekerja, bagaimana aku bisa menanggung dua orang tua ini? Kenapa Presiden Huo juga ada di sini? Anggap saja hari ini kamu beruntung, tunggu saja pembalasanku. Dia sangat bersinar, sangat berderajat tinggi, sementara keluargaku memikul beban utang yang besar. Seumur hidup ini aku tidak akan pernah bisa setara dengannya. Sedang lihat apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Aku dengar dari Cishu, kamu baru-baru ini sedang mengejar seorang wanita, yang juga merupakan karyawan perusahaanmu sendiri. Sampai-sampai mengatur pemeriksaan kesehatan untuk seluruh perusahaan, kamu benar-benar rela berkorban banyak demi dia. Jangan bergosip. Mari bahas urusan pekerjaan. Tapi aku juga tidak menyangka, bahwa sebidang tanah di timur kota itu, ternyata ada yang berani merebutnya dari kita. Benar-benar bernyali besar. Siapa? Maaf mengganggu Tuan, saya datang untuk menambah teh. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Sangat tidak tahu aturan. Mohon maaf, saya akan keluar sekarang juga. Tunggu sebentar. Yeze, apa yang sedang kita bicarakan ini bersifat rahasia. Pelayan ini sangat tidak tahu aturan. Bagaimana kalau pembicaraan kita disadap olehnya? Dia tidak akan melakukannya. Bos. Mohon maaf,
Tuan Huo, Tuan Gu, hari ini adalah hari pertama dia bekerja. Dia belum mengerti aturan. Saya akan memecatnya sekarang juga. Keluar. Baik, baik. Saya akan segera membawanya keluar. Mohon maaf sudah merepotkan Anda berdua. Maksudku, kamu yang keluar? Dia tetap di sini. Lin Duo. Kemari. Kenapa kamu ada di sini dan memakai seragam ini? Hei, kalian ini kenapa? Makanannya bahkan belum disajikan. Kenapa kalian sudah mual begitu? Makanlah sedikit untuk menetralisir agar kamu merasa lebih baik. Terima kasih, Bos. Bos ternyata punya kebiasaan membawa camilan kemana-mana. Kebetulan ini buah plum asam manis, yang sangat pas meredakan rasa mualku. Benar-benar suatu kebetulan. Pemandangan ini tidak mungkin seperti yang kupikirkan, kan? Kamu pulanglah dulu. Soal kerjasama kita, bisa kita bicarakan lain waktu. Huo Yiji, kamu benar-benar tidak setia kawan? Sudah punya istri dan anak yang menanti di rumah, ternyata kamu menyembunyikannya serapi ini. Jawab pertanyaanku yang tadi. Mengapa kamu berada di sini? Bos, sekarang sudah jam pulang kantor. Saya bebas mengatur waktu saya sendiri. Apa kamu sangat butuh uang? Iya. Ada musibah dalam keluarga saya, dan saya harus melunasi utang. Bos, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengganggu pekerjaan utama saya. Saya hanya memanfaatkan waktu sepulang kerja dan akhir pekan untuk bekerja sampingan. 5 juta dolar yang kukirimkan padamu sebelumnya. Apakah belum cukup untuk melunasi utangmu? 5 juta dolar apa? Saya sama sekali tidak pernah menerimanya. Setelah hari itu, aku meminta Luoyan untuk mentransfernya langsung ke kartu gajimu. Kamu benar-benar tidak menerimanya? Kartu gaji saya selama ini disimpan oleh orang tua saya. Ternyata mereka menerima 5 juta dolar itu dan sama sekali tidak memberitahu saya, bahkan mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Bagaimana Luoyan bekerja? Sekarang juga aku akan. Bos, tolong jangan telepon dulu. Uang 5 juta dolar itu ternyata sudah diambil oleh ayah saya. Bos, saya akan menulis surat utang kepada Anda. Uang 5 juta dolar ini, tanpa kurang sepeser pun, pasti akan saya kembalikan sendiri kepada Anda. Lin Duo, apakah kamu harus benar-benar menarik garis pembatas yang begitu jelas denganku? Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Seharusnya tidak ada urusan tambahan lagi. Hei, seharusnya tidak ada urusan sama sekali ya. Gawat, bos. Apa jangan-jangan dia sudah menyadarinya? Apa dia tahu aku sedang mengandung? Bawah premis bahwa tidak boleh ada persimpangan apapun? Artinya Anda dan saya tidak memiliki hubungan apapun? Tapi sekarang kamu. Bos, aku... Apakah aku terlalu terburu-buru, sehingga membuatnya takut? Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Bos, hari ini aku ingin pulang ke rumah orang tuaku dulu. Aku belum memberitahu mereka tentang kehamilanku. Bisakah Anda membiarkan saya pulang sendiri? Kalau begitu aku akan mengantarmu sampai dekat rumah. Duo, kamu sudah pulang. Ibu akan ke dapur sekarang untuk memasak 2 hidangan baru. Ayah, Ibu, kalian hanya makan ini saja? Apakah semua pelayan di rumah sudah diberhentikan? Begitulah. Keluarga kita sudah tidak mampu lagi mempekerjakan pelayan. Ibu dan ayahmu, makan seadanya saja, supaya bisa menghemat sedikit uang. Tidak perlu, Bu. Ini uang, hasil kerja paruh waktuku hari ini. Kalian jangan menyiksa diri sendiri. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang. Duo, Ibu minta maaf padamu. Duo, apakah kamu berencana untuk pindah kembali ke sini? Tadinya aku pulang ingin bertanya tentang uang 5 juta dolar milik orang tuaku itu. Tapi sekarang, rasanya semakin sulit untuk menanyakannya. Biarlah, di sisa hidupku nanti, aku akan bekerja untuk bos. Ayah, Ibu, besok aku masih harus bekerja. Kalian jaga diri baik-baik ya. Orang-orang kita sudah mengawasinya sepanjang hari. Dia memang hanya pergi kerja paruh waktu, dan tidak ada orang yang menghubunginya.
Aku tidak percaya. Saat sesuatu terjadi pada Duo, mari kita lihat apakah orang di balik semua ini bisa tetap bersembunyi. Aku di grup Huo, gaji bulananku cuma beberapa ribu dolar saja, sampai 5 juta dolar itu terlunasi. Bahkan seluruh sisa hidupku pun tidak akan cukup. Bos. Masuk ke mobil. Tidak, aku tunggu bus saja tidak apa-apa. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Duduklah di belakang. Nona Lin, sebaiknya Anda duduk di belakang saja. Apa? Bagaimana kalau aku tetap naik bus saja? Busnya baru saja lewat. Nona Lin, jika menunggu jadwal berikutnya, Anda akan terlambat bekerja. Anda tidak mau mendapatkan bonus kehadiran penuh? Jangan sampai aku harus mati-matian mempertahankan bonus kehadiran penuhku. Bos sepertinya tidak mungkin ingin membicarakan soal anak denganku, kan? Dia jelas-jelas sudah tahu. Bukankah ini namanya mengantar nyawa ke kandang macan? Duduklah ke sini. Kamu duduk begitu dekat dengan pintu, apa tidak takut pintunya tiba-tiba terbuka, lalu terjatuh keluar? Begitu takutkah padaku? Aku juga tidak akan melahapmu. Bos. Ada apa? Bos, kita sudah hampir sampai di kantor. Anda bisa di persimpangan depan tepi dan turunkan saya saja ya. Apa aku memalukan untuk terlihat bersamamu? Bukan begitu. Saya hanya takut dilihat oleh orang kantor lainnya. Mereka bisa salah paham. Salah paham tentang apa? Salah paham kalau kita punya hubungan semacam itu. Hubungan macam apa? Hubungan sebagai kekasih. Tidak ada yang perlu disalahpahami. Lagi pula itu akan terjadi cepat atau lambat. Bos, Anda bilang apa? Kenapa? Apa kau pikir kau bisa lari begitu saja membawa bayiku? Atau kau ingin tidak bertanggung jawab? Bukannya Anda ingin menyuruh saya pergi untuk membuang bayi ini sendirian? Dasar otak kecilmu ini, setiap hari selalu memikirkan hal-hal yang tidak saja? Bos, saya bisa membesarkan bayi ini sendiri. Jika Anda khawatir anak ini akan memperebutkan harta di masa depan, kita bisa menandatangani sebuah perjanjian untuk memastikan dia tidak akan ada hubungan apapun dengan Anda. Lin Duo. Di matamu, apakah aku seorang pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya hati nurani? Lin Duo, dengarkan baik-baik. Dari dulu sampai sekarang, hanya kau satu-satunya wanitaku. Lin Duo, mari kita mencobanya. Coba apa? Menjadi kekasihku dan mendaftarkan pernikahan denganku. Kamu ingin menikah denganku? Karena kamu ingin mempertahankan anak itu, dan anak dari aku, keluarga Huo, sama sekali tidak boleh telantar di luar sana. Oleh karena itu, kamu harus menikah denganku. Apakah aku benar-benar harus, demi anak ini, menikah dengan bos, tapi keluarga kaya seperti keluarga Huo? Apakah benar-benar tempat bagi orang tanpa latar belakang sepertiku untuk bisa masuk ke sana? Menikah dengan bos? Apa bedanya dengan masuk ke sarang penyamun? Kamu tidak mau? Bukan begitu. Bukannya aku tidak mau. Berarti kamu mau. Apakah kamu membawa kartu identitasmu? Bawa, aku membawanya. Luoyan, putar balik ke kantor urusan sipil. Baik, bos. Bos. Lin Duo, aku, Huo Yiji, berjanji kepadamu, tidak akan menggunakan status suami untuk memaksamu melakukan apapun. Apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan, aku tidak akan mencampurinya. Setelah anak itu lahir, 10% dari saham dividen di grup Huo akan menjadi milikmu, sehingga sisa hidupmu akan terjamin dan makmur. Kamu bebas menentukan ingin menetap atau pergi. Mengenai krisis keuangan keluargamu, setelah Luoyan memahami situasinya, aku akan menyelesaikannya untukmu. Lagi pula, kamu tentu tidak ingin orang tuamu yang sudah lanjut usia itu masih harus pergi bekerja buruh, kan? Ayah dan ibu sudah kesulitan membesarkanku. Namun dalam kondisi sulit seperti itu, mereka tetap tidak mau memberitahuku. Ada satu hal yang lebih penting lagi. Dengan adanya akta nikah, anak ini bisa terdaftar secara resmi. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita sedikit pun di luar sana. Jadi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Bos tidak keberatan aku melahirkan anak ini, bahkan memberiku pilihan. Aku pun tidak ingin melihat ayah dan ibu terus menderita. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Presiden Huo, saya bersedia. Aku benar-benar merahasiakan ini dari orang tuaku dan melakukan pernikahan kilat dengan bosku sendiri. Bos Anda mau apa? Buku nikah ini, aku yang akan menyimpannya. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu, tidak perlu menghemat uangku. Bos, tidak perlu. Kamu sekarang sedang mengandung, ada banyak hal yang membutuhkan uang. Jangan sampai kamu menyiksa dirimu sendiri. Benar juga, aku mengandung anak bos. Dia pasti tidak ingin anaknya ikut hidup susah bersamaku.
Sekarang jam berapa? Jam 10, ada apa? Gawat, aku terlambat bekerja. Hari ini, ambil cuti. Tidak bisa, pekerjaanku masih menumpuk. Bos, tolong antarkan aku kembali ke kantor. Kamu panggil aku apa? Suamiku. Ayo, naik ke mobil, aku akan mengantarmu ke kantor. Bos, kita akan segera sampai di kantor. Apakah langsung menuju parkiran bawah tanah, atau berhenti di depan pintu utama? Antar Nyonya berangkat kerja dulu. Tidak perlu, tidak perlu. Turunkan aku di persimpangan jalan depan itu saja. Kamu sekarang sedang mengandung anakku? Mana mungkin aku tega membiarkanmu berjalan kaki? Bos, saya mohon turunkan saya di sini. Bos, kita sudah sampai. Tuh, mobil bos. Bukannya biasanya langsung masuk ke tempat parkir bawah tanah? Apa mungkin ada seseorang di dalam mobil itu? Mungkinkah itu istri bos yang datang untuk meninjau perusahaan? Itu benar-benar mungkin saja terjadi. Bos, begitu aku turun dari mobil ini, meskipun aku mencoba menjelaskannya ribuan kali, aku tidak akan pernah bisa membersihkan namaku. Sudah ku bilang turunkan aku lebih awal. Perlu dibersihkan? Bukankah kamu adalah Nyonya Huo milikku? Cool. Nyonya Huo. Nyonya Huo, turunlah. Nyonya Huo, aku tidak salah dengar kan? Yang ada di dalam mobil itu adalah benar-benar istri bos. Sudah pasti. Seseorang yang membuat bos turun secara langsung untuk menyambutnya, pasti adalah istrinya. Sebenarnya siapa dia? Kenapa tidak kelihatan jelas? Bos, aku mohon padamu. Pergilah ke parkir bawah tanah. Memohon kepada orang juga harus menunjukkan sikap yang benar, kan? Wah. Misi, sekarang apa sudah boleh? Luoyan, pergi ke parkir bawah tanah. Ternyata kelinci yang terpojok tidak akan menggigit, tapi malah mencium. Lin Duo, terlambat 1 jam. Kamu sudah tidak ingin bekerja lagi, ya? Sekarang juga segera pergi dari grup Huo. Pergi ke bagian personalia sekarang, urus pengunduran dirimu. Kamu dipecat. Dipecat? Zhou Kan baru saja datang ke perusahaan hari ini, langsung menjabat sebagai direktur. Terlihat latar belakangnya tidak main-main. Kasihan Lin Duo, bertemu atasan baru yang sedang pamer kekuasaan. Dia dijadikan contoh agar yang lain takut. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Direktur Zhou, di dalam peraturan perusahaan, tertulis jelas, terlambat atau absen akan dikenakan. Potongan gaji per menit. Akumulasi absen tanpa keterangan selama 3 hari atau lebih, baru termasuk pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan, dan kontrak kerja dapat diputus. Di hari pertama saya menjabat, sudah ada yang mengabaikan sistem absensi. Jika tidak dihukum tegas, bagaimana aturan bisa ditegakkan? Aturan memang perlu ditaati, namun lebih perlu dijalankan sesuai prosedur. Saya hanya terlambat 1 jam, dan tidak menyebabkan kerugian apapun bagi pekerjaan. Masih jauh dari standar untuk pemecatan. Kamu. Dengarnya keluarganya sedang ada masalah? Dia butuh uang? Ada yang melihatnya bekerja sebagai pelayan di restoran setelah pulang kantor? Dia pasti tidak sanggup kehilangan pekerjaan ini. Bagi saya, perkataan saya adalah aturan. Kamu hanyalah staf kecil tanpa koneksi maupun latar belakang keluarga. Siapapun di perusahaan ini bisa menggantikan posisi kamu dengan mudah. Kalau kamu tahu diri, segera angkat kaki ke bagian personalia. Direktur Zhou, saya terima jika gaji saya dipotong atau harus menulis surat teguran. Namun pemecatan ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan sistem. Jika Direktur Zhou bersikeras ingin memecat saya akan mengajukan banding ke bagian personalia dan Departemen Hukum Perusahaan untuk membela hak hukum saya. Lin Duo, kecuali kamu adalah istri CEO. Kalau tidak, hari ini aku pastikan kamu keluar dari grup Huo. Direktur Zhou, saat saya di bawah tadi, sepertinya saya melihat istri CEO. Dia mengenakan pakaian yang mirip sekali dengan yang dipakai Lin Duo sekarang. Apa kamu yakin itu dia? Saya tidak yakin. Sang nyonya tidak turun dari mobil. Hanya terlihat orang berbaju kuning di dalam mobil bos. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dia hanyalah seorang pelayan restoran pembawa piring, bahkan tidak layak untuk menyentuh kaki istri CEO. Beraninya kalian curiga bahwa dia adalah istri bos? Tepat sekali. Yaran, kenapa kamu datang ke sini? Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja. Tentu saja saya harus datang menyapa, supaya tidak ada orang-orang ceroboh yang berani mengusikmu. Itu putri dari grup Su, yaitu Su Yaran. Kabarnya, keluarga Su dan keluarga Huo berencana menjodohkan mereka. Siapa yang paling mungkin menjadi nyonya bos kita? Sudah pasti itu dia. Lihat warna pakaiannya. Mungkinkah dialah istri direktur utama kita? Ada orang yang berstatus rendah. Jangan selalu bermimpi ingin kaya mendadak dalam semalam. Semua orang menganggapku tidak pantas bersanding di sisi bos. Sekalipun aku bilang sudah resmi menikah dengan bos, bahkan aku sendiri pun sulit mempercayainya. Yaran, selamat, impianmu sudah menjadi kenyataan. Di sini adalah kantor. Tidak ada sebutan istri direktur utama.
Paham, Yaran? Dia melanggar peraturan perusahaan? Kamu sekarang gunakanlah statusmu sebagai istri direktur utama untuk memecatnya, masukkan ke daftar hitam seluruh kota, lihat perusahaan mana yang berani mempekerjakannya. Rakyat jelata seperti ini, beraninya memakai warna pakaian yang sama denganku? Memangnya pantas kamu dikira sebagai wanitanya Huo Yizi? Mengingat kesalahanmu memang tidak terlalu fatal? Jika begitu, aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi ambil satu salinan kontrak darurat. Asal kamu bisa menyelesaikannya dengan rapi sebelum jam pulang kerja, aku akan memberikan bantuan dan meminta Cancan untuk memaafkanmu. Dengan identitas Nona Su, satu kalimat saja sudah bisa menentukan nasibku di sini. Yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai. Baik, aku menyetujuinya. Ambil ini. Aduh, maaf ya. Tanganku terpeleset. Karena ingin kesempatan? Kalau begitu membungkuklah untuk memungutnya. Jika hal sepele seperti ini saja tidak becus dikerjakan, masih pantaskah kamu bertahan di perusahaan ini? Jika aku tidak melakukan perintahnya, untuk bisa bertahan di sini, aku harus merepotkan bos. Kami baru saja menikah hari ini. Dia pasti akan mengira aku sengaja menyalahgunakan posisiku. Terlebih lagi, setelah bayi ini lahir nanti, posisi ini pada akhirnya juga akan menjadi milik orang lain. Bos. Yizi, Anda. Kenapa Anda datang ke sini? Presiden Huo, kenapa Anda sendiri sampai harus datang ke Departemen Perencanaan? Beraninya saya menyusahkan Anda dengan urusan sekecil ini? Ini semua karena karyawan magang ini memegang dokumen saja tidak becus, dia sangat ceroboh, sama sekali tidak berguna, saya baru saja akan memecatnya. Kamu. Saya adalah Direktur Perencanaan yang baru diangkat. Anda tenang saja, karyawan semacam Lin Duoduo ini yang tidak punya kemampuan, hanya menjadi beban perusahaan, harus segera diberhentikan, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Sudah kubilang kamu boleh minta izin? Grup Huo tidak akan hancur tanpamu selama 1 hari saja. Siapa yang sangka hari ini akan sial sekali, cara kebetulan bertemu orang dalam yang sombong. Presiden Huo, apakah Anda sedang memihak seorang spesialis yang tidak patuh pada peraturan dan ketentuan perusahaan? Karena belum terdaftar, tidak perlu lagi menetap di perusahaan. Cancan adalah teman saya. Dia juga lulusan berprestasi dari universitas ternama. Mengingat hubungan keluarga kita. Perusahaan saya, sejak kapan orang dalam bisa masuk begitu saja? Maafkan saya, bos. Saya akan segera menyelidiki hal ini secara ketat. Yizi, kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kamu? Bagaimana bisa kamu sangat mempermalukan saya? Saat Anda menggunakan status untuk menekan karyawan di perusahaan saya, kenapa Anda tidak mempertimbangkan hubungan yang Anda katakan itu? Ini yang terakhir kalinya? Jika tidak, jangan salahkan saya jika harus berbicara langsung dengan Paman Su. Mulai sekarang, kehadiran Departemen Perencanaan akan dibuat fleksibel selama pekerjaan tidak terhambat. Terlambat tidak akan dikenakan sanksi. Terima kasih, bos. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya akan kembali bekerja. Berhenti. Bos, ada apa? Perusahaan bukanlah tempat untuk menindas karyawan. Pekerjaan selamanya berada di urutan setelah kesehatan. Paham? Mi, mengerti. Lebih baik kamu benar-benar mendengarkanku. Sudahlah, meskipun dia tidak mendengarkan, aku punya caraku sendiri. Kenapa Presiden Huo begitu perhatian kepada Lin Duoduo? Lagi pula, bos akhir-akhir ini sering datang ke Departemen Perencanaan kita. Padahal dulu, bahkan untuk melihat Sekretaris Luo saja sangat sulit. Jangan-jangan Presiden Huo benar-benar naksir Lin Duoduo? Dengan paras secantik dia, itu bukan hal yang tidak mungkin. Bicara apa kalian ini? Istri bos saat ini pasti sedang berada di kantor CEO. Dilihat dari betapa perhatiannya dan pedulinya Presiden Huo terhadap orang lain, mana mungkin dia membiarkan istrinya bekerja? Benar. Bos hanya tidak ingin aku terlalu lelah. Itu tidak baik untuk bayi di dalam kandungan. Tanpa disadari aku sudah sibuk begitu lama, aku harus bergegas pergi ke pekerjaan paruh waktu. Kamu benar-benar tidak patuh. Bos. Ini sudah jam pulang kerja. Tidak bisakah kamu memanggilku dengan identitas lain? Su, suamiku. Yizi, apa hubunganmu dengannya? Kalian. Presiden Huo, saya pulang dulu. Tunggu sebentar, biar aku mengantarmu. Yizi, pantas saja hari ini kamu membelanya. Ternyata dia simpanan kecilmu di perusahaan?
Dengan status Huo Yizi, bermain dengan beberapa wanita sebelum menikah adalah hal yang sangat wajar. Selama posisi Nyonya Huo tetap milikku, aku bisa mengabaikan hal-hal kecil seperti ini. Simpanan? Berlagak begitu polos. Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkan bos untuk naik jabatan? Lagi pula, orang sepertimu yang tidak punya status dan latar belakang, hanya punya jalan keluar ini saja. Atas dasar apa Anda menggunakan kata kotor seperti itu? Untuk menghina istri saya? Apa katamu, istri? Mustahil. Kapan kalian menikah? Dia adalah istri saya, kami sudah menikah, Anda mengerti? Sekarang, minta maaf kepada dua-dua. Maafkan saya. Saya tidak seharusnya menyinggungmu. Bos tiba-tiba saja mengumumkan kepada Nona Su tentang hubungan kami. Apakah dia tidak khawatir soal perceraian nanti? Selama ada aku, tidak ada yang boleh menindasmu. Tapi, ada beberapa perhitungan di antara kita. Bukankah sudah waktunya untuk diselesaikan? Apa maksudnya? Apa kamu tidak menurut? Aku sudah memintamu jangan terlalu keras bekerja. Tapi kamu lembur lagi? Apa kamu lupa sedang mengandung anak kita? Lagi-lagi karena bayi ini, Apa katamu? Heching mengundurkan diri, dan pekerjaannya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah masa sibuk ini berakhir, Kalau memang kekurangan staf, maka rekrut saja beberapa orang lagi. apa perusahaan ini sekaya itu? Kenapa? Apa kamu khawatir dengan isi dompet suamimu? Atau kamu takut aku, pemilik seluruh grup Huo, tidak sanggup membayar biaya tambahan ini? Bos, jadi menu makanan khusus ibu hamil dan pemeriksaan medis itu, memang Anda yang mengaturnya? Kamu tidak sebodoh itu ternyata. Bos sudah mengubah begitu banyak aturan demi aku, apakah ini benar-benar karena memikirkanku, atau hanya demi bayinya? Jika sekali lagi aku dapati kamu lembur diam-diam, kamu tidak perlu datang lagi ke kantor. Baik, bos. Jangan pernah mencoba menyembunyikannya, karena kamu tidak bisa menipuku. Selain itu, kosongkan jadwalmu akhir pekan ini. Untungnya, sensasi kehamilan Lin 22 terhubung denganku, sehingga aku bisa memantau kondisinya kapanpun. Dimengerti, bos. Saya permisi sekarang. Mulai sekarang setiap hari Sabtu, aku akan menemanimu kemari untuk belajar, mempelajari pengetahuan seputar masa kehamilan. Ayo pergi. Bos, Anda juga mau masuk ke dalam? Apa tidak boleh? Aku juga ayahnya, dan banyak hal yang perlu kupelajari juga. Huo, Nyonya Huo, silakan duduk di sebelah sini. Kelas akan dimulai dalam 5 menit. Nona, suamimu baik sekali padamu sampai menyempatkan waktu untuk menemanimu ikut kelas. Kalau suamiku sih, setiap hari selalu bilang sibuk kalau tidak rapat ya perjalanan dinas. Benar sekali. Katanya masa hamil adalah waktu tersulit bagi wanita, tapi pria mana mengerti hal ini, mereka selalu merasa pekerjaan jauh lebih penting. Ada apa? Apa ada yang terasa tidak nyaman? Tidak ada. Bos seperti ini. Aku benar-benar tidak rela dia menjadi milik orang lain. Lin 22, jangan serakah. Memiliki momen seperti ini saja sudah cukup. Halo nyonya-nyonya sekalian, hari ini kita akan mempelajari teknik pernapasan saat hamil yang efektif bisa meredakan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Mari, ikuti gerakan saya. Tarik napas. Hembuskan napas. Jangan gugup, ikuti temponya bersamaku secara perlahan. Setelah kalian pulang nanti, para suami juga bisa mempelajari cara yang dilakukan oleh Tuan Huo untuk membantu menemani saat berlatih. Hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal loh. Nyonya Huo, kamu sangat beruntung. Kalian pasangan yang sangat serasi, yang satu tampan dan yang satu cantik, bayi yang dilahirkan nanti pasti sangat lucu. Trimester pertama adalah masa paling krusial bagi embrio. Calon-calon ibu harus banyak istirahat. Jangan sampai kelelahan. Jika muncul rasa mual ringan ataupun mengantuk, itu adalah reaksi wajar pada awal kehamilan. Jadi tidak perlu terlalu merasa cemas. Apa kamu merasa sangat tidak nyaman? Kelasnya tidak usah dilanjutkan saja. Kita akan segera pulang. Tuan Huo jangan tegang. Nyonya Huo, ini adalah gejala mual hamil yang wajar. Hanya saja tidak menyangka bahwa Anda akan mengalami gejala yang sama dengan istrimu. Mari saya periksa dulu. Ibu guru, mengapa bos saya, suami saya, bisa merasakan gejala yang sama dengan saya? Ini memang ada dalam sejarah medis. Namanya sindrom simpatetik, atau biasa disebut sindrom Kufaid. Ketika seorang suami sangat peduli dan berempati pada istrinya, dan berada dalam kondisi tegang dalam waktu lama, khawatir, serta penuh kasih sayang, maka sistem limbik otak, dan kadar hormonnya, akan berubah sinkron mengikuti istrinya. Sederhananya, itu karena suami Anda terlalu mencintai Anda, terlalu mengkhawatirkan Anda, hatinya sudah terikat erat dengan Anda, makanya muncul reaksi seperti itu. Suami saya boro-boro ikut merasakannya. Saat saya sedang mual-mual, dia malah menghindar jauh-jauh. Benaran, aku tidak merasa mual lagi. Sudah tidak mual lagi. Mungkin aku harus bersedia melepaskan semua kekhawatiran ini, mencoba membuka hati, bersama dengan bos, menyambut nyawa kecil di dalam perutku ini, mencoba meraih kebahagiaan ini, yang dulunya tidak berani aku impikan.
Namamu? Lin 22 kan? Dia pria yang berada di sisi bos. Wanitanya Huo Yizi? Menarik sekali. Tuan, mohon jaga sikap Anda. Nona Lin? Entahlah. Bisakah kita mendiskusikan sebuah kerjasama? Saya hanyalah karyawan kecil di grup Huo, dan bekerja sama dengan Anda, Tuan Gu. Apa kamu yang merendahkan dirimu sendiri, atau kamu meremehkan Huo Yizi? Karena kamu begitu berharga baginya, sudah pasti hubungan kalian sangat luar biasa. Gu Yanchen. Apa dia ingin memanfaatkan statusku sebagai orang dekat bos untuk melakukan sesuatu? Setelah ini berhasil, Anda setidaknya akan mendapatkan 5 juta dolar. Pasti ini bisa menyelesaikan masalah mendesak di keluarga Anda, kan? Anda ingin aku mengkhianati grup Huo? Pengkhianatan apa? Aku hanya ingin memberimu penghasilan tambahan. Uang yang dihasilkan jauh lebih cepat daripada saat Anda menjadi pelayan atau mencuci piring, bukan begitu? Begitu ketahuan, aku tidak hanya akan dipecat, tapi Presiden Huo juga akan membenciku. Mengapa aku harus menyetujuinya? Jika keluargamu tidak segera mendapatkan uang, orang tua yang membesarkanmu bisa jadi gelandangan di jalanan. Meski Anda sudah menjadi simpanan Huo Yiji, bukankah sekarang Anda tetap saja karyawan kecil yang harus bekerja paruh waktu? Demi naik jabatan, Anda mengorbankan diri sendiri, tapi akhirnya tidak mendapatkan apapun. Tapi karena Anda bisa tidur dengannya, berarti Anda punya sedikit kemampuan. Terakhir kali aku melihatnya, hubungannya dengan bos jelas terlihat sangat baik. Mungkinkah semuanya itu hanya aktingnya saja? Jika aku tidak setuju, Gu Yanchen juga pasti akan mencari orang lain di perusahaan. Untuk menusuk bos dari belakang. Lebih baik aku mengambil kesempatan ini untuk memata-matainya dan melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Baiklah, beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Tentu. Aku akan menunggu jawabanmu. Apa Anda penyokong dana di balik putriku? Putri Anda? Aku tidak mengerti maksud Anda. Aku beritahu ya, jika ingin bersama dua-duo, siapkan setidaknya 20 juta dolar lagi. Jika tidak, kami tidak akan pernah setuju. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan putri kalian. Tapi, aku tahu benar siapa orang yang kalian cari sebenarnya. Siapa dia? Untuk mengawasi agar semua orang bekerja dengan baik, saya memutuskan untuk menempatkan kantor baru di Departemen Perencanaan. Bos, ini jelas sekali dilakukan untuk mengawasi saya. Jangan sampai membuat bayinya kelelahan. Kantor bos sebelumnya, bahkan menempati seluruh lantai di gedung teratas, kok pindah ke sini, yang hanya kantor kecil seluas 10 meter persegi saja? Mana saya tahu. Bos sebelumnya memang sangat sering berkunjung ke Departemen Perencanaan kita. Kali ini bahkan dia langsung memindahkan kantornya ke sini. Mungkinkah ini benar-benar seperti yang saya pikirkan? Di Departemen Perencanaan kita? Ini jam kerja. Dilarang mengobrol. Duo-duo. Tindakan bos ini sangat luar biasa. Di Departemen Perencanaan kita ini, apa benar ada calon istri bos yang tersembunyi? Aku tidak tahu. Barusan, bos itu mual, seperti mau melahirkan atau dia memang sedang merasa tidak enak badannya? Jangan konyol. Sudah pasti itu sakit lambung. Mana ada laki-laki yang bisa mengandung? Kenapa reaksinya persis sekali seperti saat istri saya sedang hamil? Terima kasih atas kerja keras kalian. Ada camilan dari fasilitas perusahaan, rasanya manis dan menyegarkan. Kalian semua bisa mencicipinya. Sekretaris Luo, aku juga mau. Kalian semua sudah bekerja keras. Teh sore yang manis akan segera diantar ke Departemen Perencanaan. Bos, silakan manjakan dia sesuka hati Anda. Saya akan membantu menyembunyikan hal ini. Datanglah ke kantor saya sekarang. Bos, Anda memanggil saya? Gawat, sepertinya hubungan saya dengan bos sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bos memanggilin dua-dua ke dalam lagi? Apa jangan-jangan mereka benar-benar punya hubungan? Mungkin saja itu hanya masalah pekerjaan, mari kita lihat saja nanti. Privasi bos, apa menurut kalian pantas untuk diintip? Bos, jika Anda bersikap seperti ini, semua orang akan semakin curiga. Ini sama saja dengan berusaha menutupi sesuatu, namun makin terlihat jelas, nantinya akan makin sulit untuk dijelaskan. Memangnya aku, bos besar yang berkuasa, ketika mencari istri di perusahaanku sendiri, masih harus sembunyi-sembunyi? Lagi pula untuk apa aku memberi penjelasan kepada mereka? Buka bajunya. Bos, sekarang masih jam kerja, terlebih lagi aku masih mengandung bayi kita. Anda tidak boleh melakukan itu. Apa yang kau pikirkan? Ini adalah Cishu, obat yang harus dioleskan seperti yang dipesan khusus padaku. Aku ternyata sudah salah paham dan mengira maksud bos adalah hal itu.
Rasanya aku sangat malu, hingga ingin bersembunyi saja. Apa jangan-jangan dua-dua tadi mencurigaiku? Dan mengira aku akan berbuat macam-macam padamu? Bos, Anda, tolong jangan katakan lagi. Dua-dua, kamu sangat menggemaskan. Setelah hamil, kulit akan mudah timbul garis-garis. Mengoleskan minyak khusus kehamilan lebih awal bisa melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit, agar kamu tidak terlalu menderita nantinya. Jangan gugup. Mungkin saja, tidak mustahil bagi diriku dan bos untuk bersama. Begitu terpikir akan berpisah dengannya kelak, hatiku terasa sangat sakit. Mengapa kamu menangis? Apa aku menyakitimu? Tidak. Aku hanya merasa aku sangat beruntung. Akulah yang beruntung. Dua-dua. Mengapa meskipun tahu perbedaan status antaraku dan bos seperti jurang yang besar dan tidak akan berakhir baik, tapi aku masih tidak bisa mengendalikannya, dan dengan sukarela terbuai? Setiap hari harus diolesi. Datanglah sendiri ke kantorku untuk mencariku. Bagaimana jika kamu sedang bekerja? Pekerjaan apapun, tidak ada yang lebih penting dari urusan ini. Lin Dua-Duo, bertaruhlah sekali demi kebahagiaanmu sendiri. Pernah disayangi dengan begitu tulus oleh bos, aku akan menerimanya meski akhirnya tidak berakhir dengan apapun. Sudah, kamu sebaiknya keluar sekarang. Bos, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tahu kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi ini sungguhan. Apapun yang kamu katakan, aku akan percaya. Dua-dua, ceritakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan bos? Benar sekali dua-dua. Kita sudah bekerja sama begitu lama, jadi jangan menyembunyikan apapun dari kami. Bos memberikan saya sebuah tugas yang penting. Selama periode waktu ini, kita akan bekerja lembur. Semangat Lin Dua-Duo, kamu pasti bisa melakukannya. Tuanku, jika ada masalah hadapilah aku. Hal ini tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Nona Lin, aku sudah memberimu waktu untuk berpikir, tapi kamu terus saja ragu-ragu. Maka jangan salahkan aku jika menggunakan caraku sendiri. Dua-dua, jangan setujui dia. Ayah dan ibu tidak apa-apa. Kamu cepatlah pergi. Dua-dua. Kami yang tidak berguna. Dia menipu kami, katanya ada dana untuk diinvestasikan. Karena itulah kami masuk ke dalam jebakannya. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku telah menyeret kalian dalam masalah ini. Dua-dua, kamu adalah putri kami, ayah yang tidak berguna. Aku tidak tertarik berada di sini menemani kalian memainkan drama kasih sayang antara ayah dan anak. Lin Dua-Duo, aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Tuanku, lepaskan orang tuaku. Aku setuju denganmu. Begitu baru benar. Jika kamu mengacaukannya, keselamatan orang tuamu tidak bisa kujamin. Aku tahu. Hebat sekali kamu Lin Dua-Duo. Kamu benar-benar telah mengkhianati perusahaan. Zhou Chan, sekarang adalah jam kerja. Anda bukan bagian dari divisi perencanaanku. Keluar. Apakah Anda berani mengganti tampilan layar komputer Anda untuk diperlihatkan kepada semua orang? Apa yang sedang Anda lakukan? Proposal perencanaan ini termasuk rahasia perusahaan. Anda bukan orang dari departemen kami. Apa hak Anda untuk melihatnya? Dasar tidak jujur. Sekarang aku akan memperlihatkan kepada semua orang. Siapa sebenarnya majikanmu? Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu menggunakan sumber daya perusahaan untuk melayani perusahaan pesaing secara diam-diam. Ini adalah bukti kuat. Semuanya, lihatlah dengan jelas. Ini yang dia sebut sebagai penelitian pasar. Kesejahteraan karyawan Huoshi, perusahaan mana yang bisa menandinginya? Sia-sia saja bos selama ini memberinya perhatian ekstra. Tidak disangka di belakang kita, dia malah melakukan hal seperti ini. Jika sampai kehilangan lahan di bagian timur kota ini, kerugian bagi Huoshi akan sangat besar. Beraninya Lin Dua-Dua melakukannya? Ya ampun, tindakannya ini harus berhadapan dengan hukum. Lin Dua-Duo, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Tertawa melihatmu dijadikan alat oleh orang lain tanpa kamu sadari. Bahkan setelah keadaan menjadi seperti ini pun kamu masih ingin menakutiku? Seluruh perusahaan tahu kalau kamu sedang butuh uang. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Mengapa kamu mengkhianati perusahaan? Aku yang akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Semua yang dilakukan Lin Dua-Duo adalah atas arahanku. Presiden Huo, Lin Dua-Duo sudah mengkhianati perusahaan. Apakah Anda masih mau melindunginya? Bagaimana kamu bisa mengetahui isi rencana yang belum dipublikasikan di dalam komputernya lebih awal? Lalu jadwal pribadinya?
Bagaimana bisa kamu mengambil fotonya dengan sangat akurat? Saya hanya kebetulan melihatnya. Kebetulan mendapatkan konten rencana rahasiaku? Kebetulan? Bisa mengambil foto saat aku bertemu dengan Presiden Gu? Apakah ini benar-benar kebetulan, ataukah ini jebakan yang kalian siapkan untukku? Kamu menyimpan dendam padaku, sengaja membuntutiku, mengetahui Presiden Gu memanfaatkanku untuk merugikan perusahaan. Lalu kamu dan orang di belakangmu memanfaatkan situasi, berencana untuk membongkarku di depan perusahaan. Lihatlah, Lin 22 mengakui sendiri kerjasamanya dengan Presiden Gu. Aku memang menyetujuinya, tapi itu hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Presiden Gu mengancam orang tuaku, dia mengira aku akan mematuhinya. Padahal sebenarnya, aku sudah melaporkan hal ini kepada bos sejak awal. Semuanya dilakukan demi memancing ular keluar dari sarangnya, dan kamu benar-benar terpancing. Berani-beraninya memfitnah di perusahaan ini, menghasut karyawan, dan bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Kamu dipecat. Untuk pertanggungjawaban hukum selanjutnya, pihak hukum perusahaan yang akan menghubungimu. Presiden Huo, kenapa Anda justru percaya pada kata-katanya? Karena dia adalah Bos, tindakanmu ini akan membuat semua orang salah paham. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin sesuatu yang lebih menantang dengan menjalani hubungan rahasia denganku? Bos, apa yang sedang Anda bicarakan? Sudahlah. Kamu sedang tidak enak badan. Ini supreme yang kuminta orang siapkan. Ini bisa meredakan mualmu. Bos, tapi ini sudah kuminum. Kita saja sudah pernah berciuman. Kenapa masih meributkan hal ini? Andai saja aku bisa terus bersama bos seperti ini, pasti akan sangat menyenangkan. Duo-duo, kamu adalah pahlawan besar bagi grup Huo. Tidak kusangka Gu Yanchen terlihat baik padaku di permukaan, padahal di belakang, dia ingin mengambil paksa tanah di timur kota dan mendepakku keluar. Itu karena Gu Yanchen, salah perhitungan, dia mengira aku akan mengkhianatimu. Tapi dia tidak tahu bahwa orang yang dia dekati adalah nyonya besar dari grup Huo, malah dia sendiri yang terkena batunya. Orang di balik Zhou Chan, biar aku yang membereskannya. Bos, terima kasih sudah turun tangan menyelamatkan ayah dan ibuku. Duo-duo, bisakah kamu ceritakan tentang kamu dan orang tuamu? Apa terjadi sesuatu pada ayah dan ibuku? Mungkinkah Gu Yanchen bertindak nekat? Tenanglah, orang tuamu baik-baik saja. Hanya saja aku menemukan beberapa informasi, dan butuh memastikannya kepadamu. Sikap mereka padamu, mungkin tidak sebaik yang kamu bayangkan. Memastikan soal apa? Ayah dan ibu selalu baik padaku. Mereka tidak pilih kasih pada kakak, hanya karena aku bukan anak kandung. Kamu punya kakak laki-laki? Iya, dia kuliah di luar negeri. Ayah dan ibu terhadapku dan dia selalu memperlakukan kami sama baiknya. Aku juga ingin membalas budi mereka dan menjaga mereka di masa tua nanti. Orang tua angkat duo-duo, sejak awal sudah punya niat buruk. Apa yang disebut mengasuh, hanyalah penjara yang disusun dengan rapi. Tapi ketergantungan duo-duo yang begitu rendah diri, membuatku sulit untuk mengatakannya. Bos, merekalah satu-satunya keluargaku. Mereka yang membesarkanku meskipun mereka sedikit tegas kepadaku. Itu semua demi kebaikanku. Ketegasan bukan berarti mengendalikan, dan perhatian bukan berarti tipu muslihat. Duo-duo, coba, pikirkan baik-baik. Jangan menjelek-jelekkan mereka. Jika bukan karena mereka, aku pasti sudah luntang-lantung di jalanan. Lin Duo-duo sudah lama dimanipulasi secara mental oleh orang tua angkatnya, jiwanya menjadi rapuh, sulit baginya untuk langsung mempercayai perkataanku. Duo-duo, aku tidak bermaksud memintamu menyangkal masa lalumu. Aku hanya takut kamu akan terluka lagi. Kebaikan mereka padamu itu ada syaratnya. Bos, aku tidak percaya orang tuaku membohongiku. Kumohon jangan paksa aku, kumohon. Orang tua tentu saja bersikap baik padaku. Duo-duo selalu berterima kasih kepada kalian. Kalau begitu, sudah saatnya kamu membalas budi kepada kami. Sejak kecil kami mendidikmu agar menjadi gadis polos dan penurut. Sekarang akhirnya saatnya untuk memanfaatkanmu. Ayah, ibu, apa maksud kalian? Aduh, kepalaku pusing. Duo-duo, kerugian perusahaan terlalu besar, pinjaman berbunga tinggi ini membuatku sangat sesak. Ini semua salahku. Duo-duo, kami yang salah. Ayah dan ibu benar-benar menyesal. Pulanglah bersama ibu. Kami tidak akan memaksamu lagi. Apa sebenarnya yang telah bos selidiki, hingga dia mengatakan hal itu? Dia tidak punya alasan untuk membohongiku. Mungkinkah ayah dan ibu benar-benar? Ibu,
Ada. Apa? Duo-duo, apakah kamu sedang bekerja? Aku sedang bekerja. Apa yang terjadi? Apakah penagih hutang datang mencarimu? Iya. Aku dan ayahmu sudah tidak sanggup lagi. Duo-duo, bisakah kamu membantu kami? Bu, tunggu aku mencari uang dulu. Kemana kamu akan mencari uang? Menemui manajer hotel, meminta gaji di muka kepada sekretaris Luo, atau aku akan mencari pinjaman gelap, selama aku bisa mendapatkan uangnya. Lin Duo-duo, hanya karena sepatah kata dari mereka, kamu berniat mengorbankan sisa hidupmu hanya untuk menebus itu? Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Merekalah orang tua yang membesarkanku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Duo-duo, pengasuhan bukan berarti pemerasan, dan budi bukan berarti belenggu. Mereka tidak pantas menggunakan alasan telah membesarkanmu, lalu mengikat hidupmu demi kepentingan mereka sendiri. Lihatlah orang tua angkatmu dengan matamu sendiri, apakah bagi mereka kamu hanyalah alat atau memang dicintai? Ini adalah tahap kedewasaan yang harus kamu lalui. Duo-duo, tadi kamu turun dari mobil siapa? Itu teman kantor. Dia sekalian mengantarku pulang. Kamu bohong. Mana mungkin teman kantormu bisa mengendarai mobil semewah itu? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Huo Yizi milik grup Huo itu? Tidak ada hubungan apa-apa. Dia hanyalah bos saya. Bu, percayalah padaku. Putriku sayang, tentu saja ibu percaya padamu. Sudah kumpulkan uangnya? Pihak sana bilang kalau kita tidak bayar, ayahmu akan dibawa ke penjara. Ayah, ibu, uangnya memang tidak banyak, tapi aku akan bekerja lebih keras lagi. Duo-duo, aku dan ayahmu, ternyata tidak sia-sia membesarkanmu. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Sepertinya ini hanya kesalahpahaman. Sikap ayah dan ibu padaku masih sama seperti dulu. Ayah, ibu, mumpung aku sedang di rumah, baru-baru ini aku belajar memasak, biarkan aku memasak untuk kalian ya. Pekerjaanmu sedang sibuk, jadi jangan cemaskan kami bisa mengurus diri kami sendiri. Tidak apa-apa ayah, ibu. Kalian sudah membesarkanku selama 18 tahun, kini giliran aku yang berbakti pada kalian. Duo-duo, tidak perlu. Ayah, ibu, bukankah kalian bilang sudah tidak punya uang sampai harus memecat semua pelayan? Apa selama ini kalian membohongiku? Lalu, apakah kamu tidak membohongi kami juga? Mau berpura-pura sampai kapan di depanku? Ayah memukulku. Dulu ayah tidak pernah tega memukulku. Ayah, Arge. Presiden Huo, Nona Lin sudah dibawa oleh mereka kembali ke keluarga Lin. Apakah kita sekarang harus segera masuk untuk menyelamatkannya? Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai mereka benar-benar menunjukkan wajah aslinya, dan membongkar semua rencana mereka. Baru kita masuk dan membawa pergi Duo-duo. Dimengerti. Lagi pula, dengan karakternya yang sekarang, dia pasti tidak ingin aku melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Presiden Huo begitu teliti, beliau takut jika memaksa masuk untuk menyelamatkannya akan benar-benar melukai satu-satunya harga diri Nona Lin yang tersisa. Dulu aku dengan bodohnya mengira bahwa kalian benar-benar menyayangiku. Ternyata dari awal sampai akhir, hanya aku sendiri yang terjebak dalam kasih sayang keluarga yang palsu ini. Kakak, apakah kamu juga selama ini telah membohongiku? Jika bukan karena bekerja sama dengan Tuan Gu, aku dan ibumu masih akan terus tertipu sampai sekarang. Kami tidak tahu kalau kamu sudah lama berurusan dengan Huo Yizi. Untungnya sedari awal aku sudah memasang pelacak di ponselmu, sehingga aku bisa menelusurinya dan mencari tahu sosok besar yang ada di belakangmu. Kerjasama, pelacak, pantas saja kemanapun aku pergi, kalian selalu tahu dengan sangat jelas. Ternyata kalian selama ini terus mengawasiku dan mengendalikanku. Semuanya palsu dari awal. Katakan, kapan kamu mulai menjalin hubungan dengan Huo Yizi? Apakah sejak uang 5 juta dolar itu masuk ke rekeningmu? Ayah dan ibu mengincar 5 juta dolar itu, yakin bahwa aku punya penyokong dana di belakangku? Kalian sengaja berakting membohongiku, menjebak perkataanku, hanya demi membongkar identitas bos. Jadi tujuan awal kalian mengadopsiku adalah demi menantikan hari ini kan? Selama bertahun-tahun perhatian dan kasih sayang ini, semuanya hanyalah sandiwara yang kalian perankan. Benar kan? Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini kepadaku? Jangan tanya kenapa. Lagi pula kamu memang bukan putri kandung kami. Seandainya waktu itu kami tidak melihat wajahmu yang manis dan cantik, apa menurutmu kamu bisa ikut kami pulang untuk hidup enak? Kami sudah berkali-kali mencarikan beberapa pria kaya untukmu. Tidak disangka ternyata kamu sendiri yang mendekati Huo Yizi. Ini benar-benar kejutan besar bagi kami. Ternyata di mata kalian, aku tidak pernah menjadi anak perempuan kalian, melainkan hanya sebuah barang dagangan yang bisa dijual sesuka hati. Kalian tidak punya rasa sayang sedikit pun padaku.
Hanya ada perhitungan dan pemanfaatan yang dingin. Terus kenapa kalau memang begitu? Karena Huo Yizi ingin bersamamu, maka dia harus membayar harga yang sepadan. Adik ingin bersama dengan siapa? Duo, mengapa kamu duduk di lantai? Kamu bisa masuk angin. Cepatlah berdiri. Ayah, ibu, apa yang telah terjadi? Cheng Yu, akhirnya kamu kembali juga. Anak nakal, berani-beraninya kamu pergi begitu saja, pergi selama 4 tahun lamanya. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Waktumu di luar negeri tidak sia-sia, kamu terlihat jauh lebih dewasa dan mapan. Kamu pulang di saat yang tepat, adik perempuanmu akan segera menikah. Grup sebesar grup Huo ingin mengambil menantu, setidaknya maharnya harus 50 juta dolar. Menurut ayah, melihat betapa Huo Yizi percaya padanya, dan sangat peduli kepadanya, bahkan 100 juta dolar sekalipun, kita masih bisa memintanya. Selama 4 tahun aku pergi. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Duo, benarkah kamu sudah bersama orang lain? Aku. Apakah pada akhirnya aku sudah melewatkanmu? Dia hanyalah anak angkat, dia bisa menikah dengan keluarga kaya, itu berkat kami yang merawatnya selama bertahun-tahun. Uang mahar itu nanti akan menjadi modal bagimu untuk mencari istri, untuk membeli rumah pengantinmu kelak, dan menyiapkan maharmu. Kami mengandalkan uang ini. Begitu menikah, dia akan menjadi milik keluarga lain. Kami sudah membesarkannya. Wajar saja jika kami meminta sedikit imbalan ini. Kelak semua yang ada di rumah ini adalah milikmu. Dia tidak perlu mengharapkannya lagi. Duo, maafkan aku. Aku terlambat pulang. Seharusnya dulu aku tidak lari dari perasaanku padamu, dengan pergi jauh ke luar negeri, dan membiarkanmu menanggung semua kekejaman dan ketidakadilan ini sendirian. Sekarang aku sudah kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Cheng Yu, apa yang kamu lakukan? Dua sudah. Cukup. Apakah kalian masih punya hati nurani? Apa yang sedang ayah bicarakan? Kami melakukan semua ini, semuanya demi kamu, demi keluarga ini. Mengorbankan kebahagiaan seumur hidup Duo, hanya demi menukar masa depanku. Ayah bilang ini demi aku? Dia memang hanya anak angkat. Tapi dia sudah memanggil kalian ayah dan ibu selama belasan tahun. Dia selalu patuh pada kalian, menerima segalanya tanpa mengeluh. Bagaimana kalian bisa tega menjadikan pernikahannya sebagai barang transaksi? Ini adalah keberuntungan untuknya. Dia itu manusia, bukan alat untuk kalian mencari keuntungan. Kami sudah susah payah membesarkannya. Memang kenapa kalau kami minta imbalan? Lagi pula dia itu orang asing. Di dalam hatiku, dia tidak pernah menjadi orang asing. Aku menyukainya. Dari masa muda hingga sekarang, aku sudah menyukainya selama 10 tahun. Masa depanku akan kucari sendiri. Tidak perlu menghancurkan kebahagiaan Duo demi itu. Jika kalian masih punya sedikit hati nurani, jangan lagi menyiksa putri yang sangat tulus kepada kalian ini. Rencana kalian sudah gagal. Aku memang pernah bersama Presiden Huo. Tapi dengan statusku ini, aku sama sekali tidak pantas untuknya. Dia juga tidak mungkin akan menikahiku. Bos, awalnya aku berpikir, perbedaan status keluarga kita sudah merupakan penghalang terbesar. Sekarang, dengan masalah yang terjadi ini, aku benar-benar sudah tidak memiliki muka lagi untuk berdiri di sampingmu. Duo, kamu sudah menjalin hubungan dengan orang lain? Ternyata perlindunganku selama 10 tahun ini, pada akhirnya aku sudah terlambat 1 langkah. Sudah tidur bersama pun tidak masalah. Kalau dia tidak ingin menikahimu juga tidak apa-apa. Asalkan dia membayar untuk menyelesaikannya. Jika tidak, aku akan membuat keributan di bawah gedung grup Huo, melaporkan dia telah menghina putriku, merusak reputasinya sampai hancur. Kita lihat apa dia masih berani tidak memberi uang. Keluarga Huo paling peduli dengan reputasi. Skandal semacam ini, mereka pasti tidak berani membesarkannya, dan hanya bisa pasrah memberi uang untuk menyelesaikannya. Demi uang, kalian tega melakukan hal sampai sejauh ini. Kalian benar-benar menghalalkan segala cara. Putriku sayang, jika bukan kamu sendiri yang menggoda Presiden Huo, dari mana kami bisa mendapat kesempatan bagus untuk jadi kaya? Ini salahku. Aku yang telah menyeret bos. Aku telah mencelakakannya. Aku sekarang akan mencari orang untuk menghubungi Huo Yizi. Kita lihat bagaimana dia melarikan diri hari ini. Tidak perlu. Duo. Penghormatan besar atas B, kehadiran Anda, Presiden Huo. Maaf, jika keterlambatan saya menyambut Anda mengecewakan. Tidak perlu mengatakan basa-basi seperti itu kepada saya. Sebutkan syarat kalian. Bos, tolong jangan setujui apapun permintaan mereka. Anda sebaiknya segera pergi. Jika kalian berani menyentuhnya lagi, lihat saja akibatnya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, berikan kami 100 juta dolar. Sebelumnya jangan harap bisa membawanya pergi. Jangan. Baik. Uang ini akan menjadi biaya pelunasan ikatan keluarga antara kalian dan Duo. Mulai sekarang, dia tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan kalian. Tidak bisa. Duo itu adik perempuan saya. Selalu begitu, saya melarang Anda membawanya pergi. Orang sepertimu yang bersembunyi di luar selama 4 tahun, apa kualifikasimu mengatakan hal itu? Apa kamu layak?
Aku datang untuk membereskan urusan istri pengutang. Jika kamu berniat menghalangiku barang selangkah saja, aku tidak keberatan membiarkanmu dan kedua orang tuamu yang mata duitan itu menghilang perlahan dari kota ini. Presiden Huo, cepatlah buat draft surat perjanjiannya. Aku sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Luoyan, suruh orang segera siapkan perjanjiannya. Baik, bos. Tanda tangani ini. Karena uangnya sudah cukup, maka kami bersedia tanda tangan. Tunggu sebentar. Duo-duo. Apa kamu benar-benar ingin pergi bersamanya? Tinggallah di sini. Maukah? Kelak kakak yang akan menjagamu. Kakak. Maaf. Aku bersedia pergi dengannya. Aku ingin tetap tinggal di sini. Dengan begini, utangku pada bos tidak akan pernah bisa terlunasi selamanya. Sungguh ironis. Orang yang kusayangi selama 18 tahun, ternyata tidak pernah tulus mencintaiku. Setelah Presiden Huo tanda tangan, cek ini. Kalian bawa saja uangnya. Lin Duo-duo, jika kamu berani membuat Presiden Huo tidak senang, keluarga Lin kami bukan panti asuhan. Duo-duo, jangan takut, ada aku. Aku memberikan ketulusanku dengan sangat hati-hati. Kupikir selama aku menurut dan patuh, aku benar-benar bisa menjadi putri mereka. Tapi sekarang, semuanya hanya menjadi lelucon belaka. Dia yang tidak pantas. Duo-duo, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Duo-duo. Duo-duo. Luoyan, beritahu Chishu, aku pastikan dia dan bayinya tetap aman. Lin Duo-duo hamil? Pantas saja Huo Yizi membayar 100 juta dan setuju tanpa berkedip jika tahu dia mengandung bayinya. Seharusnya tadi aku minta lebih banyak lagi. Cukup. Ayah baru saja menjual adik. Mulai sekarang, aku juga tidak akan pulang lagi ke rumah ini. Kenapa anak itu bersikap begini? Hai, biarkan saja dia. Mungkinkah demi anak angkat itu, dia benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Uangnya sudah kita dapatkan juga? Duo-duo. Bangunlah. Bisakah kau bangun? Yisi, kamu sudah seharian tidak memejamkan mata? Tubuhmu tidak akan sanggup. Aku akan berjaga di sini. Jika dia bangun dan tidak melihatku, dia akan ketakutan. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kondisi Nona Lin sudah stabil, jika kamu tetap berjaga di sini, kamu hanya akan membuat dirimu sendiri jatuh sakit. Apakah kamu masih belum percaya pada kemampuan mediaku? Chishu, dia baru saja mengalami kejadian besar. Saat ini akulah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Ya sudahlah, lagi pula tubuhmu sangat kuat. Aku tidak akan membujukmu lagi. Bos. Duo-duo, kamu sudah sadar. Nona Lin, selama periode ini jangan sampai terkena guncangan emosi yang berlebihan, jika tidak, nyawamu dan bayimu dalam bahaya. Terima kasih, dokter. Aku akan berhati-hati demi anakku. Hanya saja aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Yisi, mulai sekarang berhentilah menyibukkan diri dengan pekerjaanmu itu, temani istrimu baik-baik, jangan biarkan dia sendirian. Baiklah. Semua pesan sudah aku sampaikan, aku tidak akan ada di sini lagi untuk mengganggu waktu kalian. Duo-duo, mulai sekarang dan seterusnya, aku dan bayinya adalah keluargamu. Mereka menipuku dan memanfaatkanku. Aku dibohongi begitu saja. Bahkan membuatmu terlibat dan memberikan uang sebanyak itu kepada mereka. 100 juta dolar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari uang sebanyak itu? Duo-duo mulai khawatir dengan dompet suaminya. Sepertinya dia perlahan mulai sadar bahwa dia adalah nyonya bos dari grup Huo. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Seharusnya kamu tidak menyetujuinya. 100 juta ini adalah wujud cintaku padamu. Jika tidak diberi, mereka justru akan terus mengganggumu. Sekarang semua sudah berakhir, kelak kamu tidak perlu lagi menerima ancaman mereka. Bos bilang dia cinta. Dia mencintaiku. Apakah aku berhalusinasi? Mengenai mereka, memang tidak layak. Jangan khawatir. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan bisa menelan 100 juta dolar ini. Apa maksudmu? Berhentilah menangis. Beri aku satu kecupan, lalu aku akan memberitahumu.
Jika tidak mau bicara ya sudah. Dua-dua, dapatkah kamu merasakan hati yang berdebar kencang ini hanya untukmu? Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Tapi statusku, Bagiku, identitas dan latar belakang itu tidak penting. Yang penting adalah kamu, sosok Lin Duo-Duo ini. Lin Duo-Duo, dengarkan baik-baik, sejak awal sampai akhir. Aku, Huo Yiji, hanya memiliki satu wanita yaitu dirimu. Duo-Duo, segala pengakuan cintaku ini. Apakah kamu percaya? Dapatkah kamu menerimanya? Tadinya aku tidak ingin seburu-buru ini, tapi... sayang, inilah jawabanku. Dua-dua, bolehkan aku masuk? Aku hanya ingin menemuimu. Yizi, kakak selalu baik padaku selama ini, tidak seperti ayah dan ibu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padanya. Baiklah. Kedepannya, kamu hanya boleh memanggilku begitu. Adik, bagaimana keadaanmu? Apakah badanmu sudah lebih sehat? Kakak, aku sudah jauh lebih baik. Tuan Huo, bisakah aku berbicara berdua saja dengan adik? Hanya beberapa menit saja. Tidak boleh. Apapun yang ingin dibicarakan, katakan saja di sini. Maafkan aku, Duo-Duo. Aku takut jika kata-kata ini tidak diucapkan sekarang, maka tidak akan pernah ada kesempatan lagi untuk mengatakannya. Kakak, ini bukan salahmu. Yizi, keluarlah dulu. Percayalah padaku. Aku akan baik-baik saja. Duo-Duo, maafkan aku, sudah membuatmu menderita sebanyak ini. Kakak seperti aku ini sungguh tidak kompeten. Jika dipikir-pikir, aku tidak pantas menjadi kakak milikmu. Aku sungguh tidak pantas menjadi kakak bagimu. Kakak, jika kamu masih bersedia menganggapku sebagai adikmu, aku selamanya akan menjadi adikmu. Duo-Duo, apa kamu masih bersedia menganggap kakak ini sebagai kakakmu setelah semua yang terjadi? Kakak, bagaimana caramu melindungiku di depan ayah dan ibu selama bertahun-tahun ini, dan perhatianmu yang sangat luar biasa padaku? Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa secepat itu keluar dari bayang-bayang kelam mereka. Karena aku tahu, pengabdian perasaan selama bertahun-tahun ini, ada seseorang yang mengingatnya. Dan itu sudah cukup bagiku. Duo-Duo, aku selamanya adalah kakakmu, keluarga tempatmu bersandar, selamanya di hidup ini. Kakak, terima kasih. Duo-Duo, apakah Tuan Huo memperlakukanmu dengan baik? Aku sudah memeriksa profilnya kemarin. Dengan statusnya itu, aku takut kelak dia akan menyakitimu. Kakak, aku menyukainya, bersedia bersamanya, tanpa penyesalan sedikit pun. Duo-Duo, kamu harus baik-baik saja. Kakak akan berusaha menjadi pelindungmu, memperjuangkanmu, sehingga Huo Yizi tidak berani merundungmu. Soal ayah dan ibu, aku juga akan menuntut keadilan untukmu. Aku mengerti, kakak. Aku juga berharap kamu segera menemukan kakak ipar dan hidup bahagia. Tuan Nyonya, selamat datang kembali ke rumah. Dia adalah satu-satunya istri dalam hidup Huo Yizi, sekaligus nyonya di kediaman ini. Kedepannya kalian harus merawatnya dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan. Baik. Duo-Duo, ikut aku. Selamat ya, Duo-Duo. Yizi, selamat. Melihatmu begitu bahagia, aku juga harus segera menyusul. Ini adalah set perhiasan edisi terbatas global. Ini adalah sertifikat kepemilikan properti atas nama Nyonya. Rumah-rumah mewah di berbagai lokasi.
Ini adalah dokumen pemberian saham dari beberapa perusahaan atas nama grup Huo. Yizi, kamu. Duo. Aku ingin melamarmu secara resmi, memberikan semua keromantisan yang pantas kamu dapatkan. Agar kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan semua hal indah di dunia ini. Hadiah-hadiah ini sama sekali bukan digunakan untuk mengukur rasa cinta, ini hanyalah pegangan yang ingin kuberikan padamu. Properti, saham, semuanya ingin kuberikan sebagai jaminan masa depan yang stabil bagi kamu dan anak kita. Cincin berlian ini adalah janjiku untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Seumur hidup ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencintai dan melindungimu. Lin Duo, apakah kamu bersedia menikah denganku, menjadi istri Huo Yizi seumur hidup, dan membiarkanku menjagamu serta anak kita selamanya? Aku bersedia. Yizi, aku bersedia menikah denganmu. Tuan, melihat Anda bahagia, kami juga merasa senang. Duo, penderitaanmu akhirnya berakhir. Mulai sekarang akan terus bahagia. Ya, aku sangat bahagia. Yizi, kapan kalian berencana mengadakan pernikahan? Posisi pendamping pengantin pria harus diberikan kepadaku. Kondisi fisik Duo sekarang kurang baik. Dia tidak akan kuat dengan kerumitan pesta pernikahan. Setelah anaknya lahir nanti, aku akan mengadakan pesta pernikahan yang megah untuknya. Yizi, aku tidur duluan ya. Duo, kamu akan merasa tidak nyaman jika begini. Kenapa bersembunyi? Aku tidak akan memakanmu. Lin Duo, kenapa kamu jadi pengecut? Dia kan suami sahmu, baru saja melamarmu. Bukankah hanya berbaring dan tidur di ranjang yang sama, kedepannya akan berbaring bersama seumur hidup? Tapi bagaimanapun juga, dia itu bos besar di perusahaan. Sayang, wajahmu sudah terasa panas karena ditutupi. Apa tidak takut sesak napas? Yizi, Sayang, aku sangat menyukaimu. Bolehkah aku menganggap ini strategi tarik ulur darimu? aku tidak begitu. Bos yang memakai baju santai rumah benar-benar keterlaluan tampannya. Ingin menciumnya. Ingin menciumku? Barusan bos sedang menggodaku kan? Kalau ingin mencium, cium saja. Aku juga tidak akan menolak. Sayang, setelah ini gunakanlah secara terang-terangan hakmu sebagai Nyonya Huo. Huo Yizi, aku tidak akan bersembunyi lagi. Sayang, aku juga ingin pergi bekerja. Aku sudah hampir bosan setengah mati, terus berbaring di rumah. Tidak boleh. Kondisi tubuhmu? Tubuhku sudah sehat. Aku berjanji padamu, jamin tidak akan lembur, dan hanya akan menyelesaikan pekerjaan bagianku saja. Kamu baru saja melewati masa kritis 3 bulan. Aku merasa khawatir. Bos, kamu menikahiku dan membawaku ke rumah, apakah hanya ingin menjadikanku burung dalam sangkar emas? Jangan lupa, aku juga lulusan universitas ternama, lulusan terbaik. Kamu marah. Duo, aku tidak bermaksud mengontrolmu, tapi aku sungguh merasa khawatir. Di kantor banyak orang dan pengawasan sulit. Bagaimana jika kamu tersenggol atau jatuh? Kamu, bayi kita, dan aku, kami semua sangat kuat. Paling tidak, aku akan bekerja tepat di bawah pengawasanmu. Sudah tidak mau hubungan sembunyi-sembunyi lagi denganku? Menurutku, menjalani hubungan terang-terangan dengan bos lebih seru daripada sembunyi-sembunyi. Demi bisa pergi ke kantor, kamu benar-benar rela melakukan apa saja. Bukankah suamiku sendiri yang bilang, kalau aku harus sadar bahwa aku adalah istri bos. Memangnya istri bos tidak boleh ke kantor? Baiklah, Nyonya Bos ingin meninjau pekerjaan. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Sayang, pelan sedikit jalanmu. Tunggu aku. Itu mobil Presiden Huo. Kali ini tumben sekali tidak lewat parkiran bawah tanah? Jangan-jangan dia sengaja ingin memperlihatkan istri sang presiden direktur kepada kita semua? Berita besar, Presiden Huo membawa Nyonya Bos ke kantor hari ini. Hati-hati ya. Istriku, ayo silakan tinjau wilayah kekuasaan yang suamimu ini bangun untukmu. Duo, ternyata kamu benar-benar istri bos. Pantas saja bos sering datang ke bagian investasi kita.
Bahkan sampai memindahkan kantornya ke sebelahmu. Jadi semua tunjangan karyawan yang baru ditambah itu sebenarnya disediakan khusus untuk istri bos, dan kami juga ikut merasakannya. Melihat betapa Presiden Huo sangat memedulikanmu, kamu sungguh sangat bahagia. Memiliki Yizi yang mencintaiku adalah kebahagiaanku. Beberapa waktu lalu, aku sendiri loh yang diundang oleh Presiden Huo secara langsung untuk menjadi saksi lamarannya. Kalau begitu tidak masuk akal jika istri bos tetap harus bekerja, duo-duo, mengenai pekerjaanmu. Semuanya, kalian tidak perlu merasa canggung. Aku tetaplah Lin Duo-Duo. Aku kembali untuk menyelesaikan pekerjaanku. Kita semua masih tetap rekan kerja. Benar sekali. Kemampuan dua-dua sudah terbukti dan kita semua mengetahuinya. Ayo kita semangat berjuang bersama. Setelah menyelesaikan beberapa proyek ini, aku akan mengajukan bonus kepada bos dan berupaya agar tahun ini kita mendapatkan bonus akhir tahun yang banyak. Istri bos luar biasa. Lin Duo-Duo, kamu keluar sekarang. Nona Su, ini jam kerja. Dua-dua tidak berkewajiban mendengarkanmu. Lin Duo-Duo, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Apakah kamu berani keluar denganku? Tidak apa-apa, percayalah padaku. Sangat bodoh namun tidak sadar diri. Hanya dengan sebuah cincin, kamu sudah bisa dikelabui olehnya. Nona Su, aku tidak ada waktu meladeni omong kosongmu di sini. Sekarang kamu sudah mulai berlagak seperti Nyonya Huo. Kamu pikir dengan identitasmu yang seperti itu, kamu bisa terus berada di samping Yizi? Su Yaran. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu tempo hari belum cukup. Sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup bagimu. Yizi, di mana letak kekuranganku dibanding dia? Aku keluarga Su punya latar belakang dan kemampuan, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Urusanku? Sejak kapan giliranku dinilai olehmu? Kenapa kamu harus memilih dia menjadi istrimu? Aku mengikutimu selama belasan tahun. Tidakkah kamu melihat cintaku padamu? Cinta bukanlah sebuah pilihan. Jika aku Huo Yizi sampai terpuruk hingga perlu mengandalkan aliansi pernikahan untuk memperkuat posisiku, maka aku tidak perlu memimpin grup Huo. Mencintai seseorang bukanlah mencintai latar belakang keluarganya, statusnya, tapi budi pekertinya, sisi menggemaskannya. Semuanya membuat hatiku bergetar. Nona Su, kita tidak pernah menjadi musuh. Lepaskan obsesimu pada Yizi. Carilah seseorang yang benar-benar mencintaimu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu untuk ditimbang untung ruginya. Huo Yizi, aku tahu sekarang kenapa kamu mencintainya. Aku kalah. Sayang, anak nakal ini terlalu ribut, kan? Biarkan aku menggendong putri kita saja, ya? Tidak boleh. Yizi, kamu terlalu pilih kasih pada putri kita. Sejak lahir, kamu sama sekali tidak pernah melirik anak laki-lakimu. Bagaimanapun juga, hari ini kamu harus menjaga putramu seharian. Baik, Nyonya istri. Anak nakal ini sama sekali tidak selucu adiknya. Tunggulah sampai kamu besar sedikit, aku akan memintamu belajar, agar segera mewarisi perusahaan. Aku dan ibumu ingin menikmati waktu berdua. Nyonya, ada orang di luar yang mengaku sebagai orang tuamu, dan ingin menemuimu. Aku tidak punya ayah dan ibu. Suruh mereka pergi. Baik. Setelah rencanaku dan kakak berjalan, sepertinya uang 100 juta dolar itu sudah habis ludes. Kakak pagi ini sudah mentransfer 100 juta dolar itu padaku. Katanya itu hadiah ulang tahun untuk anak-anak. Cuy, dia pandai sekali mencari kesempatan, mengambil uangku untuk merayumu. Kakak sekarang juga merupakan presiden dari Lin Group, dan memegang beberapa proyek penting. Jika kamu berani menindasku, aku akan pulang ke keluargaku. Sayang, mana mungkin aku tega menindasmu. Aku tidak akan pernah memberinya kesempatan seumur hidupku.